Next, kalau kita misalkan ya di next, oke. Kalau misalkan yang kedua, kalau kita misalkan nggak bisa ngurus perizinan, kalau kita nggak bisa ngurus perizinan, kalau kita menggunakan let's say pembiayaan bank lah ya untuk akad konsumen, kalau nggak bisa akad konsumen, nggak bisa akad KPR, banknya kita belum PKS, kita susah jualan rumah, karena kebanyakan konsumen itu belinya KPR. Kecuali beberapa teman-teman yang menggunakan konsep different, yaitu menggunakan cicilan developer dengan KPR, dengan developer syariah. Nah, tapi secara umum yang kalau menggunakan KPR bank itu kalau nggak bisa ngurus perizinan, kita nggak keluar SHGB, nggak keluar side plan, ya pasti dampaknya kita nggak bisa lakukan penjualan KPR. Tentu cash juga nggak ada. Next. Nah, kalau atau misalkan kita nggak punya modal bangun, wah habis nih duitnya terlanjur habis buat nikah lagi, wah terlanjur habis buat beli mobil dan sebagainya. Kita hanya nggak bisa buat modal bangun, akhirnya jalannya juga nggak bisa, jualannya nggak bisa, dampaknya juga nggak punya cash flow lagi. Nah, inilah secara prinsip permasalahannya di sini. Next. Nah, sebelum ngomongin cash nih Bang Kras ya, kita harus paham dulu nih antara perbedaan profit dan cash gitu ya. Jadi apa sih perbedaan profit dan cash? Wah, aku udah profit nih, aku udah cash nih ya. Kita harus paham dulu, karena kalau kita paham ini nanti kita bisa mengkaji lebih dalam apa sih sebenarnya inti dari problem proyek kita. Nah, profit adalah tentang pendapatan dikurangi dengan biaya. Pendapatan dengan biaya yang kita keluarkan. Sedangkan cash adalah pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Uang masuk berapa, uang keluar berapa. Uang masuk belum tentu pendapatan. Uang masuk belum tentu pendapatan. Uang masuk belum tentu pendapatan. Karena ketika ada uang masuk, bisa jadi adalah uang utang. Uang utang. Dimodalin investor, ngutang ke bank, misalkan gitu ya. Uang utang, uang masuk ini itu belum adalah bukan pendapatan. Iya. Dan pendapatan belum tentu uangnya masuk. Kita akui pendapatannya di depan gitu misalnya ya. Kita akad jual beli rumahnya Inden belum serah terima, kita akui semua pendapatannya. Padahal secara cash ini belum masuk. Atau konsumennya cicil, wah pembayar cicil ke kita, pendapatan kita akui tapi cashnya belum masuk. Bisa jadi. Betul. Jadi bisa jadi ini sebenarnya uang masuk tapi sebetulnya kita masih ngutang sama konsumen gitu ya. Jadi ya kan artinya pendapatan dan pemasukan itu adalah hal yang berbeda. Nah, di dalamnya ada apa aja? Next. Di dalamnya itu misalkan pendapatan ada penjualan rumah, dari penjualan kafling misalkan kalau kita nggak bangun rumah gitu ya. Next lagi kalau biaya ada beli tanah, infrastruktur, izin ya, operasional, makanan dan sebagainya. Nah, kalau cash itu ada uang cash in dan minta cicilan konsumen, pencairan dari bank, ada hutang, ada modal, itu semuanya cash in. Sedangkan cash out seperti kayak kita bayar tanah, bayar infrastruktur, bayar bangunan, bayar itu adalah cash out. Nah, ini yang menarik Bang Kras. Jadi di dalam variabel ini ada komponen yang menaikkan profit, ada yang menurunkan profit. Kita harus pahami mana yang menaikkan profit, mana yang menurunkan profit. Tentu itu letaknya di area profit, pendapatan dan biaya. Sedangkan area cash tidak ada hubungan dengan profit. Ya gitu ya. Nah, di area profit itu ada komponen yang bisa menaikkan profit dan menurunkan profit. Warna hijau di situ adalah yang menaikkan profit. Kalau kita harga rumahnya naik, kalau kita harga price list-nya kita naikkan, penjualan rumah kita bisa meningkat, profit kita meningkat. Nah, sebelah kanan ada yang bisa menurunkan. Warna merah next. Nah, warna merah ini ternyata nggak semua hal biaya bisa menurunkan profit. Kenapa? Karena gini Bang, kalau kita beli tanah, kan tanah udah kita beli di depan. Udah kita kunci ya. Harganya. Kita kunci tanah. Artinya kalaupun kita proyeknya molor, harga tanahnya nggak naik. Harga tanahnya nggak naik. Iya dong, karena kan udah kita beli di depan. Betul. Ya kan? Nah, kemudian tapi kan kalau gaji naik terus. Nah, itu nanti masuk di biaya operasional. Biaya operasional. Kemudian kalau biaya infrastruktur dan bangun rumah tuh warna merah itu yang bisa menurunkan profit. Kenapa? Karena semakin lama waktu semakin ada risiko. Kan kita kan kalau kita ke kontraktor, kontraknya bertahap. Yang kalau kita harga tahun ini mungkin harga tahun depan setelah ada besi naik ini naik ya. Harganya naik semua Bang ya. Bisa naik dong. Iya. Jadi sebenarnya bisa kalau dipercepat nggak masalah. Nggak masalah. Ada lagi nggak perizinan, biaya operasional, marketing, penjualan, pajak. Itu kalau kita bisa jadikan next bisa jadikan variable cost gitu ya. Kalau kita bisa convert menjadi variable cost, ini nggak ada resikonya. Kan masalahnya gini, kalau kita gaji karyawannya fix, ya. Contoh Bang, kita target profit 10 miliar gede nggak? 10 miliar gede banget. Target proyek 2 tahun. Oke. Berarti profit per tahunnya berapa?
5 miliar. 5 miliar. Oh, karena aku bisa menghasilkan 10 miliar, oh nggak apa-apa, aku karyawannya dapat banyak, gajinya tinggi-tinggiin, punya karyawan banyak. Nggak masalah kalau beneran 2 tahun. Nah, kalau proyeknya jadi 4 tahun, Wah, jadi berapa per tahunnya? jadi 2,5 apa? 2,5. Nggak kayak gitu. Kalau kita jadi 2 tahun, spend kita kan biaya operasional kita meningkat. Oh, Nah, iya. mungkin biaya utang kita ke investor meningkat, cost of fund-nya. Mungkin ada biaya marketing yang meningkat, ada risiko di situ. Harga konstruksi juga bisa meningkat. Iya. Nah, dengan kalau waktu semakin panjang, bukan berarti menjadi 10M dibagi 4. Oh gitu, Bang? Ya, jadi 10M dibagi 4 per tahunnya jadi misalkan 2,5 dikurangi tambahan SPN itu. Tambahan gaji yang sebelumnya itu harusnya 2 tahun. Betul. Tapi sekarang ada tambahan gaji 2 tahun lagi ya? Itu kalau kita menggunakan skenario fixed cost. Keluar terus, mau perform nggak perform keluar terus, ini bahaya. Iya. Karena itu jika kita bisa membuat itu menjadi variable cost, artinya pokok OHC itu operasional itu maksimum 2% misalkan. Pokok biaya sales fee sama marketing cost itu 5% misalkan. Ya, pokok biaya pajak itu default ya 2,5% PHP-nya atau 10% PPN gitu ya. Itu udah kita sudah kita di variable cost, maka mau waktunya jadi 10 tahun pun nggak nambah. Oh, tapi berarti kan karena kita misalnya, oke, taruhlah kita 2% nih, Bang. Iya, misalkan 2% di proyek tersebut ya, dari omset 2% nih kita set gitu. Ternyata baru jalan 1 tahun gitu ya, 2% itu udah mau habis nih, sedangkan masih lama gitu. Nah, itu dia yang memang manajemen perlu meningkatkan namanya productivity itu aja. Nah, maksudnya ini maksudnya karena itu, iya, karena itulah jangan pakai fixed cost. Jadi jangan pakai gaji. Switch itu variable semua. Arsitek outsource, kontraktor outsource, bikin gambar kerja outsource, bikin untuk perizinan outsource, marketing gitu ya, outsource, gitu. Sehingga fixed cost sedikit. Nah, risikonya jadi rendah. Kenapa seperti itu? Karena ketika makin lama waktu, jual properti naik nggak? Naik. Sehingga profit bisa naik. Nah, kalau kita bisa menjaga biar biaya kita juga nggak naik signifikan, ya naik sih kayak infrastruktur, harga kontraktor mungkin naik, tapi nggak signifikan. Nanti apa? Artinya semakin lama waktu, kan harga naik. Iya. Artinya kalau proyek itu mangkrak, plannya itu 2 tahun menjadi 5 tahun, makin rugi itu makin untung. Oke. Sebenarnya makin untung. Kalau tidak ada fixnya tadi ya, pasti kita kurangin. Nah, maka kita bahas itu ada poin-poinnya yang warna orange ya. Jika operasional dan marketing adalah variable cost, maka semakin lama proyek profit cenderung makin meningkat. Jadi kalau semakin lama profit cenderung makin meningkat kalau memang kita variable cost tadi. Nah, yang kedua jika cash habis, proyek mangkrak ya dong, cash. Yang ketiga, risiko pada bisnis properti adalah cash. Nah, bukan profit. Karena semakin lama proyek pun profit bisa meningkat loh. Iya. Tapi kalau nggak punya cash kita nggak bisa jalan proyek. Karena itu cash itu adalah queen nih ya kan. Cash ini ratu nih, penting banget cash. Dengan cash kita bisa hidup. Nah, sehingga memang manajemen cash flow itu penting banget bang. Manajemen cash flow di dalam bisnis properti itu penting banget. Profit itu insya Allah untung lah. Tapi kalau bisnis properti nggak untung ngaco sih. Maksudnya ya kita beli tanah, kemudian kita tambah bangunan, kita ganti added value, terus kita jual pasti untung. Kalau sampai nggak untung keterlaluan. Bang, cuman aku sebenarnya ada penasaran nih ya. Mungkin rekan marketing juga pengen nanya juga ya. Kira-kira nih, ya kan kita tahu bang ya, kalau di sekitar kita kan seringkali misalnya kita misalnya pengen beli rumah atau melihat iklan-iklan rumah tuh kayak, wah harga properti ini terus naik gitu ya, harga properti setiap tahun tuh naik terus gitu ya. Tapi kok nyatanya ada proyek yang mangkrak bang, maksudnya kan apa kita, wah ini apa gimana nih gitu, bahkan kita jadi kan kayak katanya properti naik terus, tapi ini gitu, itu gimana sih, benar nggak sih tuh? Itu ya, harga properti naik terus ya, karena kita developer kalau kita proyek selesai, duit mau beli tanah itu udah susah. Karena harga tanah tahun lalu, tahun ini pasti berbeda. Oh gitu ya. Nah kalau kita beli tanahnya aja sudah naik, maksud harga jual kita naik. Iya. Nah karena ini berlaku secara massal,
normal secara kolektif, maka emang harga properti cenderung setiap tahunnya terus meningkat. Jadi seperti itu. Kalau ada yang jual murah ya berarti ini dia lagi PU. Lagi duit ya, beruang juga jual murah. Nah, jadi pertanyaan apa terakhir? Kok masih ada yang mangkrak gitu? Oh iya, masih ada yang mangkrak. Nah, kok masih ada? Karena beda hal antara profit dan cash. Mangkrak itu kan nggak punya cash. Ada punya cash. Nggak ada untung. Sebenarnya bisa jadi proyeknya sebenarnya untung. Kalau dikelola dengan benar, terjual semua, nggak ada expense yang over gitu ya. Tapi kalau misalkan beli tanahnya kemahalan, izinnya nggak bisa keluar, terus kita baru proyek pertama udah sok kaya ya kan, beli mobil mewah, beli lagi gitu ya mesti nggak ada, itu bisa jadi nggak ada profitnya. Tapi by nature kalau kita kelola dengan baik pasti profitnya ada. Nah, kenapa kok masih ada yang mangkrak? Karena masalahnya nggak punya cash. Karena itu penting banget bagaimana kita mengelola cash flow gitu di dalam bisnis properti. Ini menarik nih ya. Jadi nih ilmunya bener banget nih, biaya operasional paling tinggi dari Kak Maulia nih ya. Iya. Ya bener banget ya, apa biaya operasional itu tinggi banget kan? Betul, karena itu kalau bisa, kalau proyek kita masih kecil sedikit harus variable cost. Harus variable cost. Kalau kita sudah pede bisa menciptakan minimal cash ini sekian per bulan. Jadi kalau gini, jadi kita tuh punya namanya historical cash in. Jadi kalau kita per bulan rata-rata hanya terima duit let's say 100 juta misalkan, ya jangan berani-berani ya punya banyak karyawan gitu ya. Tapi kalau kita bisa menjaga cash in kita per monthnya itu di angka let's say 10 miliar, 5 miliar misalkan, nah it's okay tuh nambahin expense. Nah kita harus melihat variable, kan cash in itu variable cost, variable faktor lah. Cash in kan bisa masuk bisa enggak. Nah, kita bagaimana membuat variable ini menjadi standar sehingga variabelnya kayak seolah-olah jadi fix. Karena rutin langsung segitu. Barulah kita bisa menggunakan skema fixed cost. Jangan kita pemasukannya variabel, pengeluarannya fix. Pemasukannya kalau misalkan pengeluarannya fix, pemasukannya sudah harus terkontrol berapa per bulannya masuknya. Jadi kalau misalnya udah ada sebulannya ada kata-kata fixnya berapa gitu dong ya, mungkin kalau kita bisa tambah untuk benar kita. Kalau kita proyek baru awal-awal, saran saya mending variable cost-nya banyakin. Variable cost walaupun mungkin lebih mahal. Ini kalau cost lebih mahal biasanya kan. Ya, misalnya kalau bisa pakai agent. Tapi kan mengurangi risiko kalau bisnis baru mulai. Kenapa saya cerita gini bang? Karena pertama proyek saya udah punya banyak fixed cost. Serius, saya stres banget. Dulu sebulan berapa bang habis buat biaya operasional gitu? Ya dari dulu kita mah bisnisnya cukup gede. Cuman akhirnya kan kita harus menjaga kepastian cash-nya itu luar biasa challenge ya. Itu dulu apa namanya 2000 berapa sebelum Covid lah ya, 2019 itu udah bisa 100 juta sebulan. 100 juta sebulan tuh. Ya, kan? Itu buat gaji karyawan doang. Iya, untuk gaji karyawan doang. Nah itu kan kalau cash in kita kadang nggak nyampe segitu tuh berdarah-darah. Apalagi kemarin Covid, wah gila terus Covid itu kan. Ya tergerus kan modal-modal tabungan hilang semua jadinya. Nah itu gimana dong? Kayak cara ngelolanya tadi juga pertanyaan dari Mbak Maulia juga nih, kayak ngelola cash flow nih itu kan tadi luar biasa ya. Tadi ngelola cash flow nih bisa mematchkan antara yang in dan out-nya ya. Ya, karena itu di dalam sebagai developer ada 2 kategori level dasar. Ya, 3 sebenarnya, tapi kita fokus 2 aja. 2 kategori level dasar adalah developer pemula, ya, sama developer menengah. Kalau developer pemula, maka pastikan risikonya sangat rendah, convert semuanya ke variable cost. Jika tidak bisa dipastikan, mungkin yang sudah punya proyek mengalami punya proyek nggak punya duit. Nah, banyak tuh. Saya ngalamin. Proyek pertama kayak gitu. Kita kok sok kaya gitu ya, punya perumahan, orang itu kaya banget nih orang punya perumahan gitu ya, nggak ngerti karena nggak punya duit. Kenapa? Cash flow-nya berantakan. Kenapa? Karena profitnya, cash in-nya kegerus sama expense yang fix. Itu bahaya banget. Jadi artinya ketika pemula
switch ke variable cost, itu paling benar ilmunya. Jangan sok kaya, jangan sok hebat. Aku langsung rekrut. Kenapa kita ngeliat banyak orang? Karena aku pengen membantu mempekerjakan banyak orang. Nah, itu bagus sih semangatnya. Tapi ya kalau habis itu kita pecah-pecahin kan cuma juga. Jadi artinya di bisnis awal semuanya variable cost. Sampai kita menemukan pola pada operation. Pola keberhasilan. Oh, berhasil menjual polanya gimana? Biar akad harus booking, biar booking harus harus sekian, pakai number dan berpola dan causal efeknya jelas. Matematik logik banget loh. Kalau itu sudah bisa berpola, baru kita merekrut karyawan. Baru kita memperbanyak fixed cost. Kenapa? Karena bisa kita pastikan fixed cost kita bernilai produktif. Kalau kita menggaji ada 10 sales, maka satu sales yang minimal bisa booking 5 sebulan misalnya gitu. Itu udah standar berpola seperti itu, barulah jalan ke sana. Baru jalan ke sana. Karena kemampuan kita untuk kontrol. Jangan kita mentang-mentang udah punya proyek ya, sok kaya langsung banyak ngerekrut karyawan, kemudian kita nggak bisa memastikan dia produktif. Ya pasti boncos. Itulah mangkrak problem mesti di situ. Karena nggak bisa kelola cash. Ya luar biasa nih ya rekan praktek nih, diulang-ulang terus kayaknya kata-kata sok kaya nih ya. Oh iya. Saya kan juga lagi rame kayak gitu. Iya. Itu juga sama. Oh iya. Buat rekan-rekan praktek yang mau langsung nanya aja di kolom chat ya. Nanti mungkin kita juga akan buka sesi pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman bisa langsung nanya gitu ya, bisa open cam juga langsung sama Bang Victor. Nah sebelum ke sana mungkin gue jadi pengen nanya nih Bang, ini kan tadi udah tahu ya kita kenapa sih kok bisa mangkrak. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya biar nggak mangkrak nih Bang? Oke. Nah itu kita selanjutnya boleh di next tuh, kita siapin. Oh udah disiapin tuh luar biasa. Karena diminta judulnya kan anti mangkrak kan ya. Iya. Tentang itu dong. Nah gimana caranya? Next. Pertama ada 3 kunci. Ya, ada 3 kunci ya. Case satunya adalah kita harus punya funding strategi. Karena kan nggak punya cash, salah satu source-nya berarti kita butuh cash dari luar dong. Kita butuh permodalan dong. Nah itu kita funding strateginya itu ada apa aja, jenisnya apa, perbedaannya apa, dan bagusnya kita milih funding yang seperti apa. Ya berarti funding saat ini terkait permodalan investor gitu. Macam-macam, ini funding. Macam-macam ya. Ya bisa dari investor, dari bank dan sebagainya. Secara prinsip perlu dipahami ada 2 jenis pendanaan. Ada liability atau hutang, ada equity ya atau saham pemilikan ekuitas. Nah, kalau yang warna orange ya yang atas ya itu liability, itu ada beberapa. Yang pertama kita bisa pakai bank loan. Ya pinjem bank bisa pakai KYG, kerja pemilikan lahan KPR. Walaupun kalau KPR hanya untuk subsidi ya. Kemudian yang kedua bisa BPR loan, bank juga sama sih, tapi kalau bank pekreditan rakyat itu biasanya lebih lunak. Kalau yang syariah dia juga ada yang merubah pembeli material, bisa akad beli sewa atau IMBT, kemudian bisa beli rumah subsidi, itu lebih luas lah produknya. Cuma memang cost of nya lebih mahal. Ya untuk BPR itu biasanya sampai 25%, ya? bahkan ada yang sampai di 30, ada sampai 30. Tapi itu sebenarnya masih lebih murah dari pinjol kan? Oh lah kalau pinjol mahal banget. Nah kalau bank loan murah dia 12%, 14%, 13% gitu ya. Nah yang ketiga adalah personal investor. Personal investor itu macam-macam, kita juga bisa menggunakan akadnya fixed margin atau murabahah jual beli, atau yang kedua adalah mudharabah bagi hasil atau syirkah. Nah itu personal investor. Yang keempat ada investing company, macam-macam tuh. Perusahaan-perusahaan ada venture capital, ada perusahaan investasi yang umum dan sebagainya gitu ya. Yang kelima fintech, peer-to-peer lending sekarang juga lagi rame. Berarti sekarang tuh buka proyek properti itu bisa via fintech loh ya? Bisa banget dari fintech. Jadi memang source of fund-nya itu sebenarnya banyak banget. Yang penting kita tahu plus minusnya kan, setiap sumber pendanaan itu dapat dari masing-masing, ya kan. Nah, yang kedua jenis ekuitas. Kalau liability ini enaknya apa? Biasanya nilainya atau marginnya cenderung rendah. Paling banter di 30% umumnya, di bawah 30 lah, dan beberapa lebih rendah lagi. Nah, yang ekuitas tapi resikonya liability itu adalah fix, kita harus bayar. Untung nggak untung kita harus bayar ya. Untung nggak untung nggak mau tahu. Karena utang bayar ya.
berputar. Sifatnya kalau di non syariah bunga, kalau di syariah margin, ya kan, imbal hasil dan sebagainya. Nah, yang kalau pengen kita nggak ada kewajiban mengembalikan modal, namanya kita jual saham kita. Kalau kita jual saham kita itu enak karena kita nggak perlu mengembalikan modal. Dan tapi biasanya investor ekspektasinya tinggi atas returnnya, pengembalian keuntungannya. Di sini bisa kita pakai IPO, bisa IPO offering, tapi memang kompleks, kita harus laporan keuangannya, GCG dan macam-macamnya itu harus standar semua. Nah, yang kedua private investor. Itu siapa aja, masuk invest, aku masuk saham, tak beli sahamnya sekian, kita kelola bisnis gitu ya. Atau yang ketiga fintech, juga ada equity crowdfunding. Jadi fintech tapi equity crowdfunding kayak saham, kayak IPO sama lebih lunak karena fintech. Jadi sekarang nih teknologi beneran lebih banyak banget. Sebenarnya harusnya teman-teman developer nggak bingung cari modal. Kalau zaman dulu kita pusing. Nah, dulu pertama kali saya cari modal, kebayang aku masih kuliah Bang Res, masih semester 8, kuliah di UI semester 8, nggak punya pengalaman bisnis properti, developer, nyari investor, siapa yang percaya coba? Ya nggak ada lah ya kan. Tapi alhamdulillah ya, karena kita presentasi terus, gagal, evaluasi lagi, ditolak sekian puluh investor, akhirnya singkat cerita, menjelang sidang skripsi, dapatlah satu investor. Oh, ini menarik ya nih, pengalaman pertama investor investor ya. Berarti dapat investor pertama masih di kuliah bro? Masih di kuliah. Investor perumahan? Investor perumahan. Wah, lebih invest 1,35 miliar. 1,35 miliar. Gila ya. Berarti orangnya punya uang segitu banyak? Ya perusahaan, dia investment company. Jadi memang perusahaan itu invest ke beberapa bisnis lah. Iya. Nah, properti waktu itu yang pertama. Nah, kok bisa mereka mau invest? Ini anak kuliah, nggak punya pengalaman developer gitu ya. Nah, ya itulah memang kita pentingnya belajar. Jadi saya itu dari semester 4 sudah mulai jadi agent calo properti. Oh, berarti udah jualan rumah. Calo kan agent calo dari semester 4 kuliah tuh sudah jual rumah. Alhamdulillah kita bikin perusahaan agency marketing di tahun 2014 dan alhamdulillah cukup oke lah penjualannya. Nah, karena penjualan kita oke, kita historical minimal kan di satu sisi di penjualan. Berarti dari nol banget dong gitu ya. Yang kedua kita juga dulu buka jasa perizinan perumahan. Jadi developer itu ngurus izinnya ke kita, jualan kita juga gitu kan. Nah, karena kita punya dua pengalaman ini, kita bawa sebagai portofolio pesati ke investor. Tapi yang tetap aja, nggak mau dong, risikonya gimana? Karena itu kita harus bisa menciptakan produk yang tak tertolak atau sebenarnya inevitable, produk yang menjanjikan. Nah, waktu itu gimana investor yang nggak mau? Itu tak kasih akadnya sih bagi hasil, tapi tetap aja mintanya ya fix juga sebenarnya gitu ya. Itu 60% setahun. 60% dari yang diinvestnya. Dari mas per tahun. Jadi kan 1,35 sekitar 60% itu sekitar 700 jutaan. Saya ngasih 1,3 lagi. Tapi kan setahun setengah. Jadi kalau 12 per tahunnya jadi 60% kurang lebihnya lah mas ya. Nah itu usaha pertama dan SMS semangat beliau. Jadi kan gak ada risiko. Keluar duit dapat aset. Aku dapat untung, aku dapat aset masih gitu ya. Itulah baru yang nggak tertolak tuh. Investor masih mau. Alhamdulillah dapat dana itu proyek pertama. 60% itu. Nah, memang kembali ya nyari private investor itu juga susah gampang. Dulu aku ditolak sampai 20 lebih ditolak. Itu berarti buat dapat satu investor tuh berapa investor yang tidak? Iya, 20 lebih gitu ya. Dan memang nggak gampang. Ya, tapi ya tentu kan kita perjuangkan. Kalau sekarang sudah enak, ada fintech, ada banget lah. Teknologi udah makin banyak dong ya. Jadi sekarang kalau nyari modal nggak susah. Nah, next dari bab cash flow strategi nih, Bang. Jadi nggak sekedar itu tok sebenarnya gitu ya, nggak sekedar tentang bagaimana kita bermodalnya, tapi penggunaan modalnya seperti apa. Nah, sebelum itu tak jelasin dulu di back dulu satu persatu biar enak bacanya terus kecil-kecil. Nah, stop. Jadi project management itu ada step-stepnya, nggak bisa lompat, nggak bisa jam. Di dalam Harmony Language ceritanya gitu ya, kita membuat konsep yang disebut dengan project metamorph. Kenapa project metamorph? Karena metamorphosis kan merubah dari yang jelek, ulet gitu ya, jadi yang indah seperti kupu-kupu. Dari tanah rawa, tanah nggak produktif, kita switch jadi tanah-tanah yang produktif, jadi komersil, jadi mahal. Dari tanah nganggur, tanah nggak jelas, bermasalah, sengketa, kita kelola, kita beli, kita bersihin, jadi perumahan yang indah dan harga jualnya oke. Itu kan metamorphosis. Nah, sehingga kita punya konsep namanya project metamorph. Dan metamorphosis itu bertahap.
nggak langsung lompat tiba-tiba kupu-kupu telur jadi kupu-kupu, nggak kayak gitu lah. Pertama kali kita sebut dengan telur itu kita lagi ini bang, kita lagi nyari lahan. Kita nyari lahan, nego-nego, namanya adalah fase inisiasi gitu ya. Konsep ini juga kita nggak ngasal ya, kita ngambil dari PMBOK, Project Management Body of Knowledge, yang kita ya improve lagi lah di versi perumahan. Nah, kemudian dari kita akuisisi lahan itu akan selesai, telurnya akan pecah kalau kita sudah akad lahan. Gitu ya. Nah, disinilah kita butuh FS, feasibility study, kita butuh pengecekan legal, market, plan konstruksi dan sebagainya, keuangan dan sebagainya, itu nanti materi panjang. Itu membuat FS-nya. Setelah kita ngerti FS-nya, kita akuisisi lahan itu, kita akad lahan. Next, setelah kita akad lahan, pecah telur. Pecah telur menjadi ulet, gitu ya. Jadi kalau kita pecah telur jadi ulet. Ulet itu kan jelek gitu ya. Hama, betul. Kenapa sih hama? Nah dia makanin daun. Wah, istriku itu kesal banget sama ulet. Saya suka nanam kan. Wah, udah nanam capek-capek, daun, jadi gue kesal banget ya. Nah, tapi ternyata sebenarnya ulet itu tidak jahat. Ya, kenapa ulet makan banyak? Karena dia lagi siap-siap mau jadi kepompong. Ya bahasa dia lagi sahur. Nah, ini sahur ya. Sebelum puasa jadi kepompong. Ya sahur dulu makanya banyak. Nah, dalam ini konsep namanya fase preparation atau fase persiapan. Kalau kita lagi persiapan proyek, kita harus semakin banyak informasi. Lingkungannya seperti apa, kompetitornya seperti apa, target seperti apa. Kalau konflik di rumah di sini dia kerja di mana, kalau kerja di situ maka gajinya kira-kira berapa, maka behaviornya seperti apa, maka proses grafiknya seperti apa, maka problemnya apa, maka lead-nya apa. Kita kan itu bahkan belum pas lagi baru udah milih tanahnya atau sebelum milih tanah tuh. Oh ya gini, sebelum beli tanah kita bikin FS. Kajian dulu dong. Kita mau telurnya mau kita tetaskan di mana, kita sudah dulu ini pohon yang banyak nutrisi yang mana kan gitu. Ini lokasi tanah yang prospek yang mana kan gitu. Setelah itu kita pilih lokasinya, telurnya jadi pecah jadi uletnya makan. Tapi kan perlu divalidasi. Ya kan pertama kali hipotesa semua dong FS itu. Betul. Nah disinilah fase validasi. Makan, enak nggak nih? Ternyata salah tuh dulu plannya, nggak kayak gitu ternyata di sini nih daun-daunnya gitu ya, dia makan seperti itu. Nah di sini outputnya apa? Outputnya yang atas kanan itu adalah action plan. Ya, action plan, rencana aksi. Nah setelah itu kita lanjut jadi kepompong. Nah kok bisa kepompong? Nah inilah sebenarnya fase pengondisian. Di fase ini kita lagi nggak susah dapat cash. Kenapa? Yang pertama, kita belum bisa jualan KPR. Kenapa belum bisa jualan KPR? Karena perizinannya belum selesai. Yang kedua, susah juga jualan cash. Kenapa susah jualan cash? Karena di lapangan belum kelihatan. Tanah masih kosong, izinnya belum selesai. Orang pun kalau masih mau uang cash kan mikir-mikir. Iya, belum ada apa-apa ya. Kalau tak kasih duit tak penipuan gimana gitu kan? Ya bener. Iya bener kalau kayak gitu kan. Nah, sisi developer juga harus paham bahwa investor konsumen itu juga takut loh kalau di lapangannya nggak jelas kayak gitu kan. Nah, inilah fase kepompong. Maka di fase ini langkah bisnis kita adalah harus sehemat mungkin. Nah, kebanyakan proyek mangkrak karena salah di sini. Waktu di sini malah ini banyak. Di sini malah iklan banyak. Iklan banyak, orang yang survei banyak, pas survei rumahnya nggak meyakinkan. Mungkin dong. Ya bisa KPR juga. Mungkin banyak proses KPR nggak bisa karena belum bisa berkait dengan bank, ya kan? Nah itu bahaya. Kalau di sini kita, biar cepat rumah tak jual, tak bangun semua. Kan kalau kita rumahnya bangun jualnya Indian kan nanti uangnya bertahap. Kalau kita harus di stok kan uangnya langsung. Ya iya langsung kalau laku kan gitu ya. Banyak tuh yang dibangun semua tapi nggak ada finish. Jadi bangun 10 rumah tapi 10-10-nya nanggung, baru atap belum finishing. Kan malah jelek. Jadi malah kesan kayak rumah hantu. Iya kan. Dan namanya rumah kalau nggak di-maintenance pasti jelek. Pasti rusak. Mending daripada kita uang yang kita pakai buat bangun 10 rumah yang setengah jadi, mending 1 rumah tapi bagus, finish, rapi, kasih interior, kasih macam-macam itu untuk. Kalau di sini kepompong ini akan siap jadi kupu-kupu dengan 2 syarat. Adalah proyeknya menjual, dan siap jual. Jadi udah menjual berarti bagus visualnya, ya kan, terusnya
spanduknya, brosurnya, websitenya, siap jualnya berarti siap bisa aspek, udah siap jual. Kalau jual kita bisa angkat transaksi. Iya. Kalau belum, Anda belum keluar dari kepompong. Berarti masih di fase Kepompongnya belum matang. Kalau kepompongnya belum matang dipaksa keluar, nanti kupu-kupunya nggak punya sayap. setengah jadi. Kupu-kupunya satu doang nih sayapnya gitu ya. Sengkok dia. Pokoknya jadi lalat gitu. Jadi lalat. Repot. Nah karena itu harus sampai matang dulu. Matang baru kita keluar dari kupu-kupu indah. Nah ketika sudah siap jual, udah menjual, gerbangnya bagus, rumah contohnya cakep, infrastruktur udah mulai kebangun, kita push marketing kita. Merekrut banyak agent, budgetin buat iklan sebanyak mungkin, merekrut sales yang banyak, event instansi yang puas, macam-macam. Habisin duit di situ, karena itu lihat gambarnya growth-nya ke atas. Habisin duit, targetnya 80% sold out, bukan booking ya, akad ya. Oke, setelah itu baru masuk fase hunian. Kupu-kupunya udah dewasa. Nah ini hati-hati juga, siap-siap. Kalau kita nggak di sini salah langkah, bermasalah. Saya ngalamin banget. Oh gitu. Ngalamin banget. Kita penjualannya bagus, cepet laku semua, lupa listrik kata pasar. kan ngaju listrik kan butuh proses. Berapa daerah setahun loh ada prosesnya. Berapa daerah setahun. Terus airnya belum diisi dengan baik, sumurnya belum oke gitu ya, jalannya masih belum dibikin, terus hujan, becek, kemana-mana. Padahal kalau udah menghuni, yang anak-anak pertama udah pada menghuni tuh. Iya benar. Komplain gimana nih Mbak, rumahnya jual nggak layak, wah. Ya, karena itu pas saat penjualan kita udah mulai oke, langsung masuk ke fase hunian. Ya dewasa kita, kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa adalah kupu-kupu yang indah betul ya, yang indah betul, yang memberikan kebermanfaatan, sehingga dia langsung memberikan jalannya oke dibagusin, ya kan? Yang kurang-kurang diperbaiki, fasilitas rumah kita bangun, itu fase hunian. Nah, sambil jualan terus berjalan sampai sold out 100%. Setelah 100%, inilah fase kepuasan. Kupunya yang sudah dewasa ketemu kupu yang lain, dia menikah dan menghasilkan telur yang baru. Artinya apa? Bikin proyek baru. Ini rekan Proptech menarik ya. Jadi ini bagi rekan-rekan Proptech yang mungkin mau nanya per fasenya gitu ya, atau mungkin pernah ada pengalaman di fase apa gitu, atau mungkin ada yang pengen ditanya, monggo boleh nih ya. Mumpung kita belum bergeser nih ke yang selanjutnya Bang ya. Iya, nanti tak tambah dulu sedikit di Oh bawah. siap. Biar sekalian. Oke siap. Nah, itu kan bab project manajemennya. Iya. Ini di kelas lain Bang Res ya, karena mata project manajemen itu panjang banget. Nah, bisa 10 hari. Nah, kita bicara lagi cash flow. Cash strategi lah ya, cash flow strategi. Jadi cash itu ada jenisnya, ada 2 jenis. Ada 3 sebenarnya. Ada investing cash flow. Sebenarnya 3, tapi kan kalau kita bisnis properti, aset kita inventory, jadi kita nggak pakai investing cash flow. Financing cash flow sama operating cash flow. Financing cash flow adalah segala cash yang bersumber dari pendanaan. Operating cash flow adalah segala cash yang berhubungan dengan activity operation. Nah, ternyata sumber uang itu bisa dapat dari utang atau RCF, modal, atau bisa dapat dari OCF, operating cash flow. Nah, per tahap beda-beda. Ini back dulu sedikit. Back satu lagi. Nah, jadi pertama di tahap telur. Di tahap telur itu nggak mungkin operating cash flow, kan kita belum bisa jualan dong. Ini pasti dari investor ya biasanya ya. Pasti dari investor, dari modal. Modal itu ada penggunaan bersama lahan. Itu juga masuk juga bersama lahan. Jadi utang lahan kita jadinya atau menggunakan investor. Lain dari equity, di lain dari pemodal juga masuk equity bersama. Atau kita pakai investor ini. Bang belum mau di sini. Berarti sama pemilik lahan nih kayak Pak kita mau kerja sama nanti dibagi hasil misalkan. Maka di akuisisi lahan sumber pendanaan yang paling cocok adalah apakah kerjasama lahan atau menggunakan investor. Atau pakai dana sendiri ya betul. Kalau ada kan bagus dana sendiri. Nah ini sumber uangnya kalau saat di akuisisi lahan. Saat lahan kita sudah akuisisi, fase persiapan dan fase pengondisian kepompong, di situ kita sudah mulai bisa menggunakan fintech. Sudah ada fintech untuk lending, equity crowdfunding, mereka sudah bersedia memberikan pendanaan kalau lahannya sudah kita akuisisi. Oh, jadi syaratnya kalau memang sudah diakuisisi baik itu kerjasama atau mungkin sudah benar-benar dia milik nama itu bisa pendanaan fintech ya melalui fintech. Betul.
nanti di akhir sesi ada salah satu fintech mitra kita ya. Oh iya, yang betul. akan sharing ya terkait support permodalan. Ini luar biasa ya. Jadi Bang Victor nih kita approach terus ternyata beliau sudah ada nih gitu partner mitra dari fintech yang nanti akan sharing juga gitu ya di akhir sesi kita gitu ya. Setelah nanti Bang Victor nanti akan ada mitra Bang Victor nih dari fintech kanannya Bang ya. So nanti karena kita harapnya juga dibantu banyak lah. Kita juga harus sampaikan ke teman-teman yang lain biar dapat benefitnya. Yang ketiga bisa BPRS, BPR lah ya. BPR itu entah itu syariah ataupun konven, mereka juga bersedia soalnya sudah diakuisisi. Atau kalau operating cash flow kita bisa pakai strategi namanya promo cash keras. Promo cash keras itu kita jual rumah dengan harga diskon. Kan saya bilang tadi bahwa kalau lapangannya belum meyakinkan, izin belum selesai, orang berat dong mau ngasih uang cash. Nah strateginya apa? Ya udah kita kasih diskon. Kasih diskon. Jadi ada kasopannya juga di situ. Misalkan harga 500, sudah kita jual 400 deh. Uangnya sekarang cash, bangunnya rumah kita setahun 2 tahun kemudian. Tapi jadi nggak untung dong uangnya rumahnya. Iya memang itu jual rugi. Jual rugi, tapi kan kerugiannya sebenarnya sama aja kosopan kan? Iya. Jadi kita anggap aja kosopan. Jadi ibaratnya misalnya ada 40 unit gitu Bang. Nah terus mungkin ada beberapa unit yang dijualnya jual rugi. Betul, tapi ya nggak boleh banyak-banyak. Ya kalau kebanyakan harus beneran berarti nanti kan. Ini hanya terbatas, paling 5%, 10% paling mah banter lah. Bahkan cuma 3%. Jadi buat dapetin cash di awal Bang. Betul, untuk nambah cash flow. Nah kalau fasenya sudah next, kalau fasenya sudah di penjualan dan di to sell, maka di situ bank udah bisa masuk. Kita selalu FCF kita bisa pakai KYG Bank. Kalau OCF-nya kita bisa pakai KPR Inden. Ya, KPR Inden itu kan juga malah enak karena nggak ada bunganya. Ya karena yang beli konsumen konsumen kan yang membayar marginnya kan ke bank. Sehingga kita cash flow-nya akan sangat sehat menggunakan itu. Nah, KPR Inden berlangsung sampai fase next-nya fase di hunian juga KPR Inden bisa. Terakhir, kalau sudah di akhir kita kadang-kadang bisa pakai strategi hold, Bang Res. Di hold unit untuk jaminan proyek lain. Jadi mungkin dari 100 rumah, kita 5 rumah kita nggak jual. Nah, asetnya kita jaminkan. Buat dapat modal lagi ya. Proyek lain. Bisa kayak gitu juga strateginya. Nah, ini sedikit sekilas tentang strategi pendanaan pada satu proyek perumahan. Luar biasa nih. Gitu. Sedikit tapi ini aja udah banyak Bang ya. Gitu. Baru di satu nih. Ini baru poin nomor 1 ya rekan Proptech nih, luar biasa. Baik, rekan Proptech yang mau nanya sebelum kita masuk ke segmen nomor 2 ya. Jadi how to-nya tadi kan yang pertama berarti biar nggak mangkrak, ini pertama funding strategi Bang ya. Iya, funding strategi. Tadi kita udah sempat ulas bahwa ada fase-fasenya gitu ya, ada telur, terus jadi ulat, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Itu masing-masing punya funding strategi yang berbeda-beda ini rekan Proptech ya. Dimana waktu tadi kalau saatnya telur gitu ya kita pilih-pilih gitu ya, terus saatnya jadi ulat itu kita mencari investor gitu ya, kita makan ulat kita cari investor begitu udah jadi gitu ya puasa nih ya Bang ya. Di kepompong ini kita harus puasa, harus preserve cash kita gitu ya sampai proyek tersebut siap jual dan menjual Bang. Jadi sampai mungkin sudah mulai cakep gitu ya proyeknya dan sudah bisa KPN, nah itu bisa lanjut lagi ke kupu-kupu gitu ya. Nah ini ada nih Bang, ada yang mau nanya nih dari Mas Fadil Hafiz. Pagi Coach Peter, salam kenal. Aku mau tanya dulu waktu awal masuk di developer itu lebih cari lahan yang kerjasama atau jual putus ya? Terus untuk spesifikasinya seperti apa baik dari skema atau lahannya? Terima kasih, sukses terus Bang. Oke. Nah, sebenarnya itu opsi ya. Jujur saya proyek pertama beli putus. Oh beli putus malah ya? Karena waktu itu kita dapat modal. Modal karena dapat modal itu ya. Sehingga jawabanku adalah fokus pada resource yang kita miliki. Kalau kita ada modalnya, beli putus, tapi syaratnya satu, kalau beli putus nggak boleh beli tanah yang murah banget. Jangan pernah beli tanah pakai harga pasar. Nggak boleh harga pasar. Nggak boleh. Kalau kita beli cash, beli putus, nggak boleh sama dengan harga pasar. Oke, berarti memang nyari yang DU kalau bisa. Harus DU, kalau bisa harus. Kalau beli cash. Harus DU. Kalau beli cash ya. Kalau beli cash harus DU. Kalau enggak, ngepres ya. Risiko apalagi proyek pertama. Proyek pertama itu untungnya harus gede.
Bang, saya proyek pertama, kan namanya proyek pertama kita masih ngasih ngerti ilmunya. Iya kan. Saya ketipu kontraktor. Wah, ketipu kontraktor Bang. Rugi 500 juta. 500 juta. Langsung. Itu proyek pertama. Proyek pertama. Kan tadi dalam modalnya kan 1,35. Iya, ruginya 500 juta. Nah, tapi karena untungnya banyak, saya udah ngasih ke investor 60%, 100%, 97% ke investor marginnya. Saya masih dapat 800 juta waktu itu. Oh, sebentar. Hilang 500 tinggal berapa? Hilang 500? 500. Tadi berapa 800? 500. Udah habis dong. Tinggal 300 dong. Kita ya 300. Kan lumayan masih ada. Masih ada ya. Karena memang profitnya besar. Profitnya gede. Karena beli cash belinya murah banget tanahnya. Tanahnya sempat dapat yang murah. Harus kalau kita belinya cash. Tapi kalau kita bisa kerja sama lahan tanpa DP, boleh beli tanahnya lebih tinggi dari harga pasar. Oh, boleh. Boleh lebih tinggi kalau kita kerja sama lahan tanpa DP. Atau minimal harga sama pasar terbagi hasil dengan pemilik tanah. Jadi tanpa DP ya kan? Tanpa DP. Maksudnya dari pemilik lahan, oke nggak apa-apa nih silakan dikelola aja. Gitu. Kalau kayak gitu harga kita juga pernah proyek ketiga kalau nggak salah kerja sama lahan tanpa DP itu harga harga lain sama ke pasar, tapi ini dia tak kasih keuntungan lagi, ada bagi hasil. Ada dua opsi, mau harganya sama kayak pasar kemudian ada bagi hasil tambahan, atau nggak ada bagi hasil tapi harganya lebih tinggi dari pasar. Bisa juga kayak gitu. Bisa juga kayak gitu Bang ya. Betul. Itu kalau kerja sama lahan tanpa DP. Kalau dengan DP maka harganya harus sama dengan pasar maksimum. Kalau bisa lebih dari pasar ya bagus. Tapi kalau di atas ya jangan mau. Kayak yang lain. Siap. Nah begitu ya Mas Fadil Hafiz semoga menjawab. Ini ada rekan Proptech lainnya dari Mas Nicholas Atin nih. Pak Gika, untuk strategi optimalisasi financial cash flow, kriteria buat funding yang sehat gitu ya. Pemilihan fundingnya nih kan tadi ada utang, ada ini ya. Kembali kita fokus pada namanya internal capability atau kemampuan perusahaan kita, atau kemampuan organisasi kita, atau minimal kemampuan diri kita. Ya, kita lihat kecocokannya. Tadi ada beberapa sumber pendana itu per masing-masing fase dalam proses manajemen bisa berbeda. Gimana cara kita milihnya? Kembali tergantung. Kalau teman-teman proyek pertama itu harus pakai yang paling rendah risikonya, maka either itu adalah maka harus equity, ya, kalau bisa. Either equity dari investor atau equity dari pemilik tanah. Berarti bagi hasil berarti ya. Hasil. Bisa ya. Betul. Karena pengalaman pertama, di pengalaman pertama itu risikonya masih tinggi. Cuman kalau sudah pengalaman kedua, ketiga, keempat, boleh pakai yang semacam utang, yang liability. Nah, macam-macam juga ada sumbernya. Nah, nanti kita lihat lagi kalau kemampuan produktiviti kita sudah meningkat, kita coba turunkan cost of fund dari yang awalnya menggunakan 22% turun menjadi 12% kayak bank. Kita bisa balik ke sana. Terus, tapi nanti kalau next step lagi, kita sudah langsung masuk level bawah menengah, itu harus combining. Nah, combining itu disebutnya dengan nanti kalau kita adalah cost of capital. Cost of capital itu dari capital yang bersumber dari liability sama capital yang bersumber dari equity. Udah mulai combine lagi. Kalau udah perusahaan besar ya IPO lebih sehat lagi. Jadi memang setiap fase bisnis, setiap fase proyek membutuhkan jenis model yang berbeda. Nah, teman-teman harus paham tuh cost minusnya gimana sehingga bisa memutuskan aku contohnya pakai yang ini. Siap. Luar biasa ya. Mungkin kita lanjut lagi nih Bang ke yang kedua nih, apa sih caranya supaya nggak mangkrak? Nah, yang kedua, ya ini kunci yang kedua adalah get hot deal project. Ya. Karena kebanyakan proyek mangkrak karena salah beli lahan, itu kritikalnya. Pasti salah beli lahan. Malah di awalnya yang salah, salahnya di awal. Di awal. Kalau sudah salah beli lahan itu udah susah. Ya. Sempat saya punya partner gitu ya, temen lah kenalan. Wah, tolong dong Mas, aku jualin ini rumahku di sini perumahan. Setelah survei, wah lokasinya susah banget jual murah juga susah gitu istilahnya. Memang udah susah dari lokasinya ya, karena salah buka dan beli mahalan. Beli kan mahalan lah. Itu salah bahaya banget. Dan teman-teman ini hati-hati ya, apalagi teman-teman yang berbasis profesional, kemudian karena itu training motivasi, kemudian karena itu kelas properti yang lain, kemudian langsung keluar dari kantornya, kemudian pakai tabungan seumur hidupnya buat beli lahan.
Wah gila, ngomong properti bisa gede ya. Wah ini daripada gue kerja kayak gini nggak dapat apa-apa, ini keluar aja dah. Terus modal-modal ditabung selama 10 tahun itu dipakai buat DP lahan. Kalau sampai salah beli lahan, kalau sampai salah milih project, hilang semua itu duit. Hilang semuanya. Banyak kayak gitu. Banyak kayak gitu. Seneng banget. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmu model project, nggak ngerti ilmu akuntansi lahan. Karena biasanya kan kalau motivator training kan apa namanya? Yang banyak kan kayak asiknya aja bang ya. Karena jualan training. Karena jualan training jadi kok ini ilmunya seru lah misalnya. Gitu. Jadi ya kita cari juga bagus training. Saya juga ikut banyak training, terus belajar. Tapi ya kita harus memilah ilmunya gitu kan. Nah, gimana caranya buat dapat project tadi ada dua. Satu, bagaimana dapat lahan super aman. Yang kedua, dapat lahan super menguntungkan. Apa sih definisinya? Next, boleh. Super aman, perusahaan 3 paket. 3 paket akuisisi, ya, paket komplit, paket panas, terus paket A yang paling aman adalah paket A, yaitu AJB balik nama APH. Kalau kita akuisisi lahan, kita akta jual beli, kemudian dibalik nama ke kita, lu kan belum lunas kan DP, misalnya kita DP 20%. Saya ini loh, harga 1 miliar misalkan kita DP 200 juta. DP 200 juta kan belum lunas. Nah karena itu kita buat APH, akta pengakuan hutang. Oh, akta pengakuan hutang. Berarti kita berhutang dengan pemilik lahan. Loh, penghutangnya nggak aman dong? Oh, aman banget. Kenapa? Karena APH itu yang pertama akta notaris. Yang kedua di dalam struktural perusahaan, kalau di perusahaan itu ya kita ada di aset, liability, equity. Kalau sampai pahit, aset itu kita jual, maka lebih dulu mana? Membayar ekuitas atau membayar liabilitas? Membayar utang dulu dong. Membayar utang dulu yang atas liabilitas. Jadi malah utang itu malah aman banget daripada ekuitas sebenarnya. Untuk pemilik lahan sebenarnya daripada hasil lebih aman kalau pakainya APH. Kalau ya kita nggak tahu kok kan namanya jualan kok ya kita ya gimana jualan. Jadi sebenarnya kalau lebih aman pakai skema ini. Oke. Dan bagi kita pun aman juga gitu ya. Karena kita udah pernah dan sebagainya. Apa sih risikonya? Risikonya banyak. Kadang beberapa kejadian ya orang tuanya sepakat sama kita ngasih uang ke orang tuanya. Pada waktu kita nggak tahu belum meninggal. Setelah meninggal anaknya, saya nggak pernah tahu kok bapak dulu terima uang. Nah, karena kalau udah waris kuasa jual itu nggak berlaku. Kalau sudah waris itu nanti dia harus kadang-kadang kamu tantangan jadi panjang. Tapi kan udah balik nama kita. Nah itu ceritanya kalau enggak. Kalau nggak dibalik nama. Iya, karena itulah itu kalau kita dengan balik nama. Jadi penting banget teman-teman saat akuisisi lahan itu kalau bisa harus balik nama ya. Betul. Udah APH. Betul, itu paket A. Okay. Paket B ada lagi. Paket B itu adalah nggak balik nama nih. Oh nggak balik nama. Konsumen nggak mau nih balik nama di pemilik tanah. Oh gimana? Nama saya gitu ya. Nah ini dari paket B, PJB, perjanjian pengenalan jual beli notaris, proses jual, KSO. Ya, nah KSO itu kerjasama operation dengan tanah. Kalau tanah kurang dari 5.000. Kenapa? Kalau kurang dari 5.000 kita bisa pakai perorangan. Kalau pakai perorangan, pakai nama pribadi kan. Nah itu nggak perlu ke PT, sehingga pakai skema ini. Nah dengan proses jual, nanti di KSO-nya kita tulis persyarat di KSO itu kita amankan bahwa satu ada waris harus cukup tantangan. Yang kedua menyatakan bahwa kejadian ini berlaku turun menurun ya hingga ahli waris. Nah, kita bisa mengcounter kalau ada waris yang merusuhin lah istilahnya. Nah ini pun aman banget bagi si kita aman, bagi investor juga aman, bagi pemilik tanah aman. Paket C adalah PT bersama. Kalau PT bersama itu kalau tanah lebih dari 5.000 kan nggak bisa isi pakai perorangan, bisa pakai PT. Solusi lainnya kalau nggak mau balik nama kita pakai PT bersama, bikin PT baru, pemilik tanah masuk kita masuk. Nah kemudian SPH melepaskan hak dari nama pribadi pemilik tanah kepada PT. Nah balik nama ke PT juga. Dan APH tetap ada akta pengakuan hutang. Walaupun PT si owner pemilik tanah itu punya saham di PT, tapi kita berlakukan kita masih punya utang juga ke dia sebesar jumlah tanah tersebut. Nah terkait apakah ada bagasi atau enggak kan itu kan tinggal negosiasi aja. Iya betul. Jadi kita nggak pakai bagasi yang misalkan. Ini luar biasa ya kan ini mungkin bisa langsung dicatat nih ya. Soalnya ini paket super aman nih kayaknya udah dari hasil beberapa kali percobaan ratusan kali. Susah pusing lah. Oke, lanjut mungkin ya.
Yang kedua adalah super menguntungkan. Gimana super menguntungkan itu? Nah ini penting banget nih ketika persilahan. Ada beberapa formulanya. Yang pertama adalah klaim kecepatan penjualan harus lebih rendah daripada daya salah pasar. Apa sih ini? Itu kita formulasikan bentuk V, kecepatan penjualan. Rumusnya kecepatan penjualan adalah stok total rumah yang ada dikurangi dengan stok rumah tersisa dibagi dengan lama proyek berjalan. Kita tahu nih berapa penjualan proyek itu per bulan, akad dulu ya, bukan rutin. Nah kalau kita tahu akad per bulannya dia berapa, kita nanti cari tuh komentar yang lain, kita lihat di daerah situ ternyata di daerah sini penjualan rumah baru rata-rata satu proyeknya per bulan adalah 5 rumah misalkan. Nah maka kalau kita bikin plannya jangan lebih dari 5 rumah per bulan terjualnya. Nah dengan data seperti ini kita bisa make sure bahwa daya saing pasarnya tinggi. Kenapa? Karena by nature bisnis properti itu memang dicari oleh orang yang beli rumah. Ya dicari. Mereka yang akan mencari, bukan nunggu. Wah diem, wah ada orang bagus nih, ya nggak mungkin. Mereka ayo mah kita beli rumah, baru dia rumah gitu kan ya. Sehingga daya saing pasar itu kita hitung. Nah yang kedua nextnya adalah kita harus kontrol harga jual per meter persegi, akun efektif kita lebih rendah daripada harga pasar per meter. Nah harga pasar meter berapa, kita hitung juga rata-ratanya sudah dapat nih harga jual kita berapa. Jadi biar harga jualan kita sama kompetitor tuh lebih di bawah ya? Iya. Yang ketiga, harga jual rumah lebih rendah daripada daya beli market. Jadi harga jual rumah kita, misalkan nih pasaran di situ daya beli market contoh gini. Kan kalau orang dengan rumah 2 miliar, orang itu daya belinya atau pendapatannya minimum gajinya adalah sekitar di 30 juta gitu kan. Nah dengan 30 juta dia akan beli rumah 2 miliar. Pertanyaannya, orang 30 juta mau nggak tinggal di daerah situ? Nah kalau daerahnya daerah yang agak kumuh, pasarannya kira-kira orang tinggal di sini itu orang dengan pendapatan di angka 5 juta, maka kita bangun rumah harus di rumah dengan harga 200 juta. Jadi ngelihat juga Bang ya, maksudnya kalau misalnya daerahnya itu kumuh, misalnya aksesnya juga susah, jualan 2 miliar juga susah Bang ya. Jangan gini, kita tahu daerahnya kumuh. Enggak kok kita bikin rumahnya mewah nih, 100 meter bikin 3 lantai mewah banget. Karena profitnya nanti masuk nih. Emang kita jual 3M udah bagus banget lah, kok nggak ada di sini. Satunya perumahan di sini, iya satunya. Tapi kan apa? Satunya karena nggak ada yang mau beli. Jadi nggak ada yang jual juga. Nggak jual juga jadinya. Jadi kita harus melihat itu. Yang terakhir adalah return on investment kita harus lebih tinggi dari yang 20% per tahun. Jadi kita harus menghitung maksimal gini. Nah, ini adalah ideal ketika kita akquisition lahan. Loh, tapi kan gimana kalau kita mau jual lebih tinggi dari harga pasar? Boleh nanti. Tapi saat kita akuisisi, ini dulu dipakai. Setelah kita beli dengan standar ini, kita ngitung dengan ini aja kita udah untung. Nah nanti kalau kita kok jualnya cepet banget dah, kita naikin aja lah harganya. Boleh. Ya kalau kita kecepatan jualan lagi harga nggak apa-apa. Karena untuk kita kan nambah lagi. Gitu. Jadi di awal saat akuisian ini yang penting kita perhatikan. Siap. Ini yang kedua caranya supaya nggak mengangkat itu super menguntungkan sebenarnya. Menguntungkan. Ini kan kita super aman ya. Ini super menguntungkan. Iya, terus ya luar biasa ya. Baik rekan Proptech yang mau nanya nih terkait super menguntungkan, monggo silakan ditanyakan di kolom chat. Terus bagi yang belum follow Instagram kita, bisa juga untuk follow Instagram kita. Terus mungkin di screenshot, di screen capture gitu ya. Terus kasih caption menarik karena nanti akan ada door prize nih dari panitia untuk caption menarik. Ya baik. Sambil nih ada pertanyaan lain nih. Oh ini nanti recordingnya boleh share, boleh, siap. Sambil kerja nih Kak, mau lihat luar biasa. Baik, ada lagi mungkin yang mau nanya terkait segmen kedua kita nih terkait cara supaya nggak mangkrak adalah super menguntungkan. Tadi mungkin aku agak ada pertanyaan sedikit ya Bang ya. Oh ini ada nih. Assalamualaikum Pak Victor, bisa sharing bagaimana pengalaman cara menangani perumahan yang sudah berada pada fase siap huni tadi tetapi kelupaan listrik atau jalan gitu. Tadi yang udah diceritain gitu ya. Apakah penghuni yang komplain tadi akan diberikan biaya kompensasi? Bila seperti itu, bukankah developer akan rugi bila pada perumahan tersebut sudah banyak penghuninya? Betul, ya, betul. Itu memang saya merasakan.
Ya, karena itu dalam proses manajemen itu nggak bisa mendadak, semuanya disetting banyak fase-fasenya. Kalau kita prediksi di daerah ini listriknya prosesnya lama, misalkan 6 bulan, maka 6 bulan sebelum prediksi nanti akan dihuni itu kita harus mulai pengajuan. Jadi artinya kita harus siapkan biar saat nanti dihuni itu sudah terfasilitasi. Nah cuman saya sendiri kadang juga beberapa proyek kan skip tuh prosesnya. Iya, itu gimana kalau udah terlanjur gitu? Ya kembali lah, kan kita kan semangat kita tetap namanya kita bangun perumahan itu jangan sekedar kita bisnis cari untung. Yes lah pasti bisa cari untung, nggak bisa ditawar. Tapi kita harus berpikir bahwa kita memberikan kebermanfaatan, memberikan kemaslahatan kan gitu ya. Nah karena itu ya kita bantu. Sebenarnya bukan tentang kompensasi, tapi solusi. Tapi bukan tentang kompensasi ya, tapi solusi. Orang nggak butuh kompensasi, orang butuh solusi. Kalau nggak ada listrik gimana caranya pasang? Tarik dari kabel PLN gitu ya. Nah, dasar seperti itu. Biasanya saya kalau basic belum lupa, saya langsung mengambil listrik satu nembak tuh. Kita bisa nembak tuh PLN. Nembak 1 meteran nyambung semua rumah. Oh bisa gitu loh? Bisa. Ya nanti nyala dulu dah. Jadi apa biaya tokennya kita bayar dulu di awal. Oke. Ya itu urgensi seperti itu. Jadi sebenarnya konsumen nggak butuh kompensasi dari sebenarnya kan kalau dia ya kan kita juga sampaikan dia progres pembangunan kan gitu ya. Nah yang kedua kalau misalkan air gimana ya berarti misalkan apa kita sambung dari mana gitu ya. Yang penting ada air dulu gitu. Kalau jalan gimana ya memang kan tapi cash flow juga sih biasanya ya kan. Kalau kayak listrik ya itu biasanya masalahnya di proses ya waktu. Tapi kalau kayak air kayak jalan itu biasanya masalahnya di cash flow. Nah karena itu emang ya inilah pentingnya dengan cash flow biar customer kita juga happy. Karena bangun rumah itu kritikalnya adalah kita harus untung, customer kita harus happy. Kalau dua ini tercapai baru kita akan nanti repeatable proyeknya selanjutnya. Ya berarti pokoknya kita usahakan yang terbaik dulu ya untuk konsumen. Nah kalau nanti juga rugi, ya memang mau nggak mau. Itu kesalahan kita. Kenapa kalau kita proses? Pas belajar kita belajar lah. Siap. Ya, mudah-mudahan terjawab ya dari Mas atau Mbak Bara nih. Baik, ada lagi mungkin sebelum kita lanjut ke yang terakhir ya. Ada lagi mungkin yang ingin nanya? Boleh? Atau mau open mic boleh? Mau langsung nanya sama Pak Victor boleh? Baik, mungkin kita lanjut dulu aja kali Bang ya. Ini tadi kita udah yang pertama adalah super aman gitu ya. Yang kedua adalah super menguntungkan. Nah, yang ketiga apa nih Bang? Nah, yang ketiga itu adalah kita understanding your need. Ya. Pahamilah kebutuhan Anda. Apakah funding atau kompetensi? Lo jangan salah, belum tentu funding adalah kebutuhan kita. Wah proyek nggak jalan nih, rumahnya sudah dibangun, isi sudah selesai tapi nggak laku-laku, aku butuh funding. Seandainya aku punya funding, udah aku bangun ini, nanti laku. Kata siapa? Belum tentu kita tambahin bangunan terus laku. Kita harus tahu problemnya di mana. Jangan problemnya karena penjualannya. Kita cek dulu. Coba cek penjualannya, nggak laku kenapa nggak laku? Cek dari jumlah iklan. Jumlah iklannya banyak nggak? Wah jumlah iklan cuma 1 ya wajar tuh kalau nggak ada yang nelpon ya. Jumlah iklan udah banyak, cek view-nya. Yang lihat banyak atau enggak? Ya kan? Oh yang lihat banyak nih. Oke, udah bagus. Cek lagi leads-nya. Yang nelpon banyak apa enggak? Oh yang nelpon banyak nih. Kalau yang punya sedikit berarti salahnya di marketing. Kalau yang banyak, oke berarti di sales. Kalau kan nanti ke sales tuh nanti follow up. Cek lagi di sales berapa yang survei. Lah kalau surveinya aja nggak ada gimana orang bisa beli rumah? Ya kan by nature orang kalau beli rumah ya harus survei dulu. Ya. Nah kecil kita bisa evaluasi problemnya di mana? Apakah salah sales? Apakah salah marketing? Atau jangan salah produknya? Itu dong iklannya banyak kok. Kita sudah ini iklannya kemana-mana tapi kok nggak ada leads-nya. Mungkin salah di produknya. Mungkin salah beli di awal tadi. Salah beli di awal, proyeknya nggak menjual. Beberapa kali kita kehilangan proyek. Bila proyek 3 tahun nggak laku-laku. Nggak laku-laku 3 tahun. Kita akuisisi setahun habis. Oh gitu dong ya? Iya. Kenapa? Karena dia salah produk. Oh salah. Jadi set produknya ya? Lokasi memang cakep banget. Lokasinya. Dan pasar komputer di depan itu sama 1,5 M. 1,5 M. Ya kan? Sehingga dia jual 1,2, 1,3. Harusnya kan dia lebih murah ya? Murah dong. Gitu kan?
Tapi jangan begitu dia tanahnya gede, bangunannya pun gede dia, mobilnya juga, speknya tinggi. Kenapa? Karena ya si lokasinya deket banget dengan yang komodo besar, tapi jalan masuknya kecil. Jalan masuknya kecil. Nah, orang dengan rumah satu harga 1,2 M biasanya gajinya di 20 jutaan. 30 juta. Kalau orang dari 20 jutaan biasanya mobilnya 2. Ya, atau minimal pasti pakai mobil. Nah, kalau dari orang kecil orang pakai mobil, aktivitinya pakai mobil ya nggak tertarik dong. Aksesnya nggak masuk ya. Padahal dekat kereta. Padahal aksesnya cakep loh ya. Cakep ke stasiun. Akhirnya kita sulit segmennya dengan orang naik kereta. Berarti Punya mobil, tapi tidak menjadi mobil sebagai aktiviti utama atau transportasi utama. Ya, jadi utamanya tetap motor. Ini mungkin mobilnya cuma dipakai pas gitu kan. Nah, di situ ternyata deket banget stasiun. Akhirnya kita switch, kita jualnya harganya jadi 800 jutaan. Loh kok bisa? Speknya turun-turunkan dan juga spek. Bangunnya kita kecilkan. Yang dari 120 meter jual, kita bangun cuma 55 meter. Speknya tinggi, kita turunkan speknya biar harga jualnya masuk. Ya kan, karena harga tanahnya udah terlanjur segitu. Nah, itu contoh salah produk. Jadi kita harus tahu dulu ini masalahnya apa. Jangan mentang-mentang, wah ini kalau punya funding nih kata ini Bang Victor, tapi materinya yang penting punya cash, ya udah kita ngutang aja lah. Kayak gitu. Kalau masalah di kompetensi mah dikasih cash juga nggak gerak gitu kan. Nah, itu funding atau kompetensi. Next. Nah, kita harus paham juga rule of the business, ya, aturannya dalam bisnis. Bisnis itu berpotensi profit, next juga berisiko defisit. Potensi profit itu, aku bisa untung 10 miliaran gitu ya, potensi profit. Tapi juga berisiko defisit. Bagaimana kita menjaga risiko ini? Kita butuhlah namanya kompetensi. Kalau kita punya kompetensi, kita bisa memastikan bahwa kita terhindar dari risiko defisit dan kita bisa mendapatkan profitnya. Next. Nah, ada satu buku yang menarik ya, ini buku tak ulas terus ya, namanya Grit, Angela Duckworth penulisnya. Di buku itu singkat cerita lah dituliskan satu formulasi adalah achievement atau sukses sama dengan skill dikalikan effort. Ya, achievement keberhasilan adalah skill kemampuan dikalikan dengan usaha kita atau effort. Kalau kita pengen achievementnya 100, maka kalau kompetensi kita 2, kita butuh 50 effort. Kalau misalkan kita skillnya pengennya effortnya 1, skillnya harus 100. Nah, artinya apa? Semakin kompetensi kita kuat, effort kita masih rendah. Artinya apa? Kalau kompetensi kita masih rendah, ya effortnya harus ditinggikan. Kalau teman-teman pemula baru belajar properti, ya jam kerjanya sehari minimal 20 jam. Begitu Bang. Ya jangan pengen bisnis properti nggak ngerti ilmunya, masih belajar, masuk jam 8, pulang jam 4. Iya kan? Orang saya aja sehari 18 jam kerjanya gitu kan. Jadi kalau kita kompetensi masih rendah, effort kita harus tinggikan. Kalau kita pengen mencapai yang sama gitu ya. Nah, sambil kita naik kompetensi, lama-lama effort kita turun. Dulu saya ngontrol tukang sendiri, dulu jual sendiri, ngurus KPR sendiri, ngurus perizinan sendiri. Ya kan ngurusin sendiri dulu. Iya kan. Awalnya Bang. Iya, ya kita kan biar hemat. Semua menggaji diri sendiri kan jadi ya. Nah, itu kita jalankan semua, lama-lama kan makin banyak yang kita delegasikan dan sebagainya, itu yang kita terus improve kompetensinya. Terkait apakah butuhnya modal atau sebetulnya kompetensinya, karena bisa jadi tadi bisa jadi bukan karena modal tapi ada mungkin salah produk. Itu ini betul. Ini Bang ada pertanyaan nih, ada 2 pertanyaan masuk nih. Jadi yang pertama, nah mungkin ini ini kayaknya konsultasi nih Bang ya. Jadi pagi Pak, bagaimana cara mengatasi proyek mogok di tengah jalan kebentuk pendanaan sementara data konsumen sudah ada di tangan nih? Ya tergantung tadi ya, kita cek ini funding or kompetensi. Oke. Jadi kalau memang butuhnya funding, nah nanti mengajukan aja. Pengajuan aja ya. Pengajuan aja. Salah satu partner kita ada Dana Syariah ya. Kebetulan habis ini kita ada seksi dari Dana Syariah ya. Dan itu langsung aja ngajuin. Kalau memang kompetensi mumpuni, ya gitu ya. Walaupun nanti akan dikaji lah. Kalau tim Dana Syariah akan di riset ini apakah memang butuh funding atau sebenarnya butuh training gitu ya. Jadi nanti dicek. Tapi secara prinsip kayak gitu. Kita cek dulu. Kalau kita butuh kompetensi kita training. Kalau kita butuh funding ya cari funding. Karena bisa jadi sebetulnya kita belum tahu aja Bang ya. Caranya karena kan bahkan Bang Phil tadi cerita pernah take over ya Bang. Beberapa kali take over. 3 kali take over proyek. 3 kali take over rumah. Iya. Dan itu
bisa sebenarnya, dan kita take over nggak pakai duit, justru take over nggak pakai beli modal itu bukan, take over lebih ke take over manajemen, take over manajemennya ya. Karena masalahnya bukan butuh modal gitu maksudnya. Masalahnya ini pengelolaan proyeknya aja perlu diimprove. Bisnis seperti itu. Tapi kalau mau butuh duit, mau bener yakin butuh ya langsung aja pengajuan. Atau barangkali bisa pengajuan proyeknya mau di take over Pak Peter gitu. Ya kita nggak ambil. Nah ini pertanyaan kedua nih Bang. Nah ini mungkin dari Mbak Maulia juga nih, mungkin mau sharing di proyek saya penjualannya cepat dan pendanaan dari saham juga besar lebih dari 1M. Tapi untuk pembayaran pembangunan dan lain-lain masih selalu kesulitan keuangan, dan saya lihat memang beban operasional aja selama 10 bulan itu bisa sampai 800 jutaan. Nah menurut pengalaman Pak Victor, buat proyek yang awal bebannya kira-kira untuk proyek awal bebannya kira-kira idealnya berapa ya Pak? Beban ini cuma beban-beban operasional, gaji, operasional kantor, belum pembayaran fee marketing dan gaji marketing. Gimana Pak ya? Oke, terima kasih. Ini menarik. Kan saya ngalamin juga. Menarik juga ya. Nah, gini. Ibu harus, ibu ya dia? Iya, Ibu harus cek antara apakah gross margin proyeknya, ini pertama ya, cek apakah gross marginnya mengcover operating cost-nya. Cek dulu. Artinya, apakah net operating income-nya positif atau negatif? Itu cek pertama. Oke. Jika negatif, pecat karyawan. Pecat ya. Kurang ya, ini kita bicara ini ya. Kita lihat ini sama netizen di komen nih. Boleh mencat orang, tapi kan secara bisnis kita berhitung ya, karena kalau enggak kan yang mati bisnisnya gitu ya. Kurangi cost lah bahasa kita, agak semut ya. Kurangi cost gitu ya. Jadi kalau misalkan gross margin-nya nggak meng-cover operating income, nggak meng-cover operating cost, artinya operating income-nya negatif, maka segerakan tekan cost, tekan setekan-tekannya. Bahaya, ini bahaya banget sudah kalau kayak gitu. Yang kedua, cek antara operating cash flow. Operating cash flow adalah pendapatan dari penjualan, cash in dari penjualan dikurangi dengan cash flow dari operation. Apakah positif? Jika itu negatif, nah ini danger yang kedua. Ya. Maka kalau tadi yang pertama solusinya adalah tekan cost, kurangi cost. Kurangi cost itu kurangi gaji karyawan, kurangi biaya listrik, kurangi biaya transport. Jangan proyek pertama, kemana-mana dibayar kantor kayak gitu-gitu ya. Pokoknya kurangi cost lah, harus kurangi. Kalau yang kedua problemnya, maka namanya di switch antara dari fixed cost ke variable cost. Kalau operating cash flow in-nya lebih rendah daripada cash flow out-nya. Kalau kayak gitu, kita harus segera switch ke variable cost. Jadi switch ke agency, outsource gitu ya. Kecuali memang ibu yakin tentang productivity team. Sebenarnya walaupun saya nggak seperti ini, saya sendiri menggunakan banyak fixed cost. Tapi saya punya tools, saya yakin kita punya format kontrol yang mampu memastikan productivity team tinggi. Kalau ibu yakin dengan itu, silakan menggunakan fixed cost. Tapi pastikan bahwa operating cash flow-nya positif, pastikan bahwa gross margin atau operating income-nya juga positif. Nah ini harus dicek, harus pastikan. Dan di dalam bisnis kita harus membuat decision cepat. Nggak boleh nggak enak. Aduh kasihan aku udah merekrut. Lebih kasihan kalau mereka di PHP-in. Ya udah kerja lama-lama, tahu-tahu nanti perusahaannya bangkrut, ya semuanya hilang semua, lebih kasihan. Investornya kita gimana kan? Kasihan. Ya kita jangan salah bertindak kasihan. Kasihan kalau orang tak pecat nanti gimana dong? Loh, kalau nggak dipecat kemudian nanti perusahaan kita bangkrut, kita rugi banyak, investor kita ikut rugi, kita modalnya banyak orang. Ya kan? Jangan-jangan kalau dia kita keluarkan, nggak kita kasih pesangon lah ya, dia kita keluarkan, jangan-jangan kemarin dia akan mendapat kerja lebih bagus lagi daripada kita. Jangan-jangan. Jadi harus tindak dengan keras, tekan, apalagi setahun 8 juta gede banget. Gede banget ibu itu. 8 juta setahun, proyek pertama itu gede banget. 8 juta setahun itu kalau dibagi 12 berapa? Itu 10 bulan Bang. 10 bulan 800. Nah, berarti sekitar 80 juta. 80 juta. Itu udah tinggi. Itu 80 juta itu udah proyek 5 tuh, udah 5 proyek atau 8 proyek lah paling enggak gitu ya. Jadi itu danger. Sehingga harus danger. Karena kalau kita nggak gercep, tahu-tahu numpuk nambah lagi. Apalagi sudah terasa tuh kok susah yang bayar kontraktor, nah itu udah indikasi. Kalau cash flow kita udah mulai seret, itu udah indikasi.
Ya, karena itu cek lagi. Pertama cek apakah operating cash flow in-nya lebih tinggi dari cash flow out gitu ya. Yang kedua adalah cek operating income-nya, apakah positif atau negatif. Kalau operating income-nya itu negatif, maka tekan cost, tekan tuh kurangi cost-nya lah. Ya. Tapi kalau yang masalahnya di cash flow, nggak harus tekan cost boleh, bagus. Tapi bisa juga strategi pakai switch ke variable cost, biar mengurangi risiko. Nah, kira-kira tadi Bang, kalau untuk idealnya nih, untuk beban operasional mungkin di Bung Aulia nih, dia tadi kan cerita penjualannya juga sebenarnya gercep nih. Iya. Tapi kira idealnya tuh berapa sih, kan tadi 80 juta sebulan tuh. Nah sebenarnya kalau penjualannya bagus dan gross margin positif mah nggak apa-apa. Gitu ya? Nggak apa-apa. Jadi mungkin agak kadang agak sulit buat bayar kontraktor gitu. Ya cek lagi masalah di mana. Berarti kalau sulit bayar kontraktor berarti cash flow-nya bermasalah. Iya. Kalau cash flow bermasalah cek lagi. Berarti kan apakah cash-nya itu nggak kenapa? Misalnya contoh kan memang kompleks ya kita harus ngajiknya. Misalkan kenapa cash flow kita bermasalah? Oh cash kita nggak terpakai AR-nya. Jadi banyak piutang sebetulnya ya. Piutangnya terlalu banyak nggak terpakai misalkan itu harus cek lagi. Atau misalkan penjualan banyak, booking banyak tapi nggak kata-kata, nah, itu juga masalah kan? Karena jadi di proses bang problemnya. Jadi kita perlu memetakan lebih detail lagi, apakah penyakitnya di mana. Sehingga kita langkah strategi juga. Kalau 80 kan dari Novito nih kayak mungkin nggak tahu juga ya misalnya makan bidana, tapi biasanya idealnya di proyek-proyek awal itu biasanya berapa sih Bang? Oke, ya kalau cuma satu proyek paling 20 juta harus cukup. 20 juta sebulan? Cukup 20 juta. Iya, ya kan gini. Jangan mindsetnya ada ini beberapa developer pemula ya, enggak semua beberapa itu mindsetnya adalah makan gaji. Kan kita bisnis, kita tuh berarti profit. Ya either kita ada gaji buat operasional oke lah, tapi kita harus fokus pada profit. Ya jangan hanya merasa punya proyek ini udah ada uang udah nggak apa kita bukan, jadi beli mobil, beli facility ya kan macam-macam yang nggak impactful dan sebagainya, itu kan jangan. Karena itu kata kunci sebenarnya bukan masalah kecil atau besar, tapi seberapa produktif. Oke, berarti kuncinya produktivitas ini ya Bang ya. Jadi sebenarnya fixed cost pun nggak masalah, as produktif. Artinya 80 juta kalau bisa menghasilkan revenue sebulan 1 miliar, kemudian korporasinya positif ya nggak apa-apa ya. 80 juta iya. Nah itu mungkin Bung Aulia mungkin juga bisa nanti di cross check lagi gitu ya terkait apakah tim in-house-nya, berarti kan ini udah ada tim in-house, apakah sudah punya tools yang memang memastikan produktivitas tim itu tetap tinggi gitu. Betul, harus ada. Karena kan kalau misalnya kita bicara fixed cost ini kata kuncinya produktif nih, karena kalau misalnya agent kan kita variabel ya, agent terus misalnya mungkin kontraktor, vendor itu kan per keluar ada outputnya ya. Kalau tim ini kan bagaimana kita menjaga produktivitas tim tetap tinggi gitu. Betul banget. Nah karena itu penting itu memiliki namanya budget plan. Jadi dikunci per masing-masing kategori pengeluaran itu kita kunci. Di lock nggak boleh melebihi budget itu. Udah selesai. Operating cost, OHC, oke sekian. Ya udah maksimum segini di budget. Aku punya budget 1 miliar. Aku proyek rencana 4 tahun. Berarti per bulan berapa? Dihitung. Nggak boleh lebih dari itu. Gimana caranya? Itulah perlu kita kontrol. Kalau bumbung awal ya harus mulai disiplin mengatur keuangan. Kalau enggak nanti musiknya di belakang. Ya, justru ini karena masih awal, berarti ini malah saatnya Bang ya. Betul. Karena kalau udah makin banyak lagi, udah makin mungkin lebih sulit lagi pakai Betul banget. Siap. Oke, next mungkin sedikit. Nah karena itu memang Jadi Bapak Ibu ya, teman-teman semua, bahwa fighting without skill is suicide ya. Bertarung tanpa kemampuan adalah bunuh diri. Jadi kalau kita nggak mampu kan, musuh kita pakai pistol, bazooka, kita pakai bambu runcing, nggak bisa juga gitu maksudnya kan. Ya artinya kita juga harus naikin toolsnya, kompetensinya dan sebagainya. Next lagi. Nah, di developer sendiri punya beberapa kompetensi ya, ada di Nexters ada FS kemampuan, ada akuisisi lahan, project management, legal management, marketing strategi, selling strategi, design and arsitekturnya harus paham, financial planning, resource management, financial management, funding strategi ya, sampai terakhir adalah customer success. Itu kompetensinya harus dikuasai semua. Nah, kalau kita memang kompeten, siap tempur dah kan gitu. Next. Nah, insya Allah ya, baru saya di Proptek Indonesia. Pengen dia walaupun ini baru-baru awal ya Bang Haris ya, baru open ya, ya harapannya jadi tempat lah ya kita belajar bareng untuk pertumbuhan berakselerasi dengan kompetensi dan teknologi, insya Allah.
Siap Bang, ini luar biasa nih. Jadi pertemuan kita kali ini dengan Bang Victor luar biasa. Banyak banget kita dapat insight-insight dan juga Bang Victor ini sebetulnya punya buku juga Bang ya. Oh iya. Bisa di next nih. Nah ini bukunya itu namanya di Successful Young Productive Planner. Jadi kembali ini apa namanya memang dari Bang Victor dengan pengalaman beliau gitu ya di 27 proyeknya beliau itu bagaimana mengelola mengelola properti gitu loh ya, mengelola properti mulai tadi ada cara-caranya how to-nya seperti itu. Nah, baik, mungkin rekan Proptek ada lagi mungkin pertanyaan, kita buka ya sesi pertanyaan. Mungkin kita ada sharing-sharing, ada yang mungkin insight gitu atau mungkin mau bertanya langsung. Kita buka mungkin untuk 2 pertanyaan pertama, silakan. Dari rekan Proptek yang mungkin ingin bertanya atau mungkin mau menanyakan langsung terkait propertinya gitu atau misalnya kondisi proyeknya seperti apa. Boleh, kita buka 2 pertanyaan pertama dulu. Silakan. Ya sudah bertanya semua tadi mungkin dari tadi. Iya. Kecil pertanyaannya. Kecil ya. Baik, yang mungkin yang mau langsung open mic juga boleh. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo silakan. Ya. Dari mana? Ini ada yang mau tanya? Baik, mungkin kalau memang sudah cukup jelas ya kira-kira kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu ada dari rekannya Pak Victor juga nih, gitu ya, dari fintech, salah satu fintech terbesar di Indonesia, yang mana fokusnya khusus untuk mendanai properti, gitu ya. Nah ini luar biasa, terima kasih banyak Pak Victor nih atas waktunya. Mantap. Ini kita nanti akan diskusi panjang lagi lah, luar biasa menarik sekali. Ya, baik, mungkin cukup sekian sesi pertama kita. Kali ini akan langsung dilanjut oleh rekan kita dari fintech Dana Syariah.id. Monggo mungkin dipersilakan. Oke, ini udah berada di tengah-tengah kita ya. Sudah berada di tengah-tengah kita Mbak Hansa dari Dana Syariah. Ya, betul. Ya mungkin boleh cerita sedikit dulu gitu ya Mbak Dana Syariah ini apa sih? Iya tadi aku udah lihat Instagram bagus banget ya tadi Pak Victor. Mungkin nanti kalau ada developer ya yang pendanaan itu bisa banget langsung ke danasyariah.id. Nah aku mungkin cerita-cerita sedikit ya. Dana Syariah itu adalah fintech peer-to-peer lending yang memang kita itu fokusnya di pembiayaan properti nih Mas. Dan memang kita itu sudah ada sejak tahun 2018 dan memang sudah ada beberapa developer yang mengajukan pendanaan di kami dan memang kita sudah ber-MOU juga nih dengan beberapa asosiasi properti. Jadi kalau semisal dari developer ada yang ingin mengajukan pendanaan itu langsung aja di developer properti di danasyariah.id seperti itu. Mungkin aku ini ya jelaskan dulu terkait Dana Syariah Indonesia-nya seperti apa mungkin dari. Oke, dia sambil nunggu ya, jadi Mbak Kaca akan sharing presentasi terkait Dana Syariah. Nanti sambil nunggu, mungkin kita diskusi ngobrol dulu aja ya Mbak ya? Iya, boleh. Jadi Dana Syariah ini, aku kemarin sempat lihat di di website ya. Itu Dana Syariah itu saat ini total udah ada berapa sih Mbak yang terkumpul itu kalau saya 1 triliun lebih ya? Iya betul, 1 triliun. Memang kan kita di sini investornya banyak juga nih, 79.000 orang. Jadi kita harus juga percepatannya tuh harus cepat juga nih bisnisnya. Jadi kita kan karena fintech ya, nggak boleh ada dana yang mengendap di kita. Jadi kalau developer mau untuk mendanai kita sangat terbuka sekali. Dan memang untuk saat ini yang ada di progres kami, developer itu sudah ada sekitar 53 developer yang memang ngajuin dana di kami untuk saat ini progresnya. Ini untuk bulan ini aja udah ada 50. Iya, seperti itu.
Ini luar biasa ya. Jadi dengan adanya teknologi fintech ya, ternyata nih berarti modelnya itu kayak crowdfunding gitu ya Mbak ya? Iya, crowdfunding. Memang aku perlu tekankan di sini bahwa Dana Syariah itu adalah fintech yang memang menghimpun dan menyalurkan dana bagi developer. Dan memang kita di belakangnya itu ada investor nih yang memang menyalurkan dananya di kami. Jadi kalau misalkan kami udah menerima dana, kita langsung serahkan ke developer seperti itu, Mas. Jadi berarti kalau beda sama lembaga keuangan, kalau lembaga keuangan itu kan boleh mengumpulkan dana ya. Iya. Kalau di fintech ini berarti nggak boleh mengumpulkan dana gitu ya? Nggak boleh. Jadi kita tuh cuma menyalurkan ya dari investor langsung menyalurkan ke projectnya atau developernya. Nah, untuk maksimal pembiayaan itu biasanya sampai berapa nih Mbak? Oh, kalau kita sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan itu kita maksimal di 2 miliar sih, Mas. 2 miliar ya? Ya. Oh, oke. Jadi satu pendanaan itu satu proyek ya, berarti bisa sampai 2 miliar ya? Seperti itu. Oh, oke, sampai 2 miliar. Nah, kalau yang selama ini berjalan itu gimana sih Mbak prosesnya itu apa aja yang harus saya kumpulin misalnya saya sebagai developer gitu ya? Oke, jadi mungkin kalau untuk jadi ada 3 produk ya. Mungkin nanti akan saya jelaskan di slide-nya sudah bisa dijelaskan ya. Oke, baik. Mungkin aku penjelasan dari awal kali ya supaya biar lebih tergambar. Ya, boleh. Oke. Jadi nanti aku akan share juga nih bagaimana developer bisa join juga di kita. Mungkin aku langsung aja untuk jadi Dana Syariah itu sudah terlihat ya teman-teman? Oke, baik. Jadi memang Dana Syariah ini adalah fintech peer-to-peer lending yang memang khusus untuk pendanaan di sektor properti. Nah, kami memang sudah berdiri sejak 2018 dan karena kita adalah bisnis propertinya itu bisnisnya berhubungan dengan investor, jadi kita perlu ada yang namanya payung hukumnya dan memang kita ini sudah sangat aman sekali karena kita telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan memang Dana Syariah ini bergabung di Asosiasi Fintech seperti itu, dan karena kita adalah fintech, seluruh proses bisnisnya memang sudah terlink melalui aplikasi dan web dari Dana Syariah. Nah, mungkin ini aku juga perkenalan, ini tim dari Dana Syariah, itu ada Pak Taufik Al-Jufri, beliau adalah CEO dari Dana Syariah, memang memiliki latar belakang sebagai developer selama 5 tahun di developer property. Jadi awalnya dari developer terus membuat fintech sendiri. Betul, seperti itu. Memang kan beliau ini background-nya sudah menjadi developer nih, dan memang sudah ada 15 proyek yang beliau berikan. Akhirnya di latar belakangnya permasalahan tersebut ya, kemampuannya sebagai developer, akhirnya beliau mendirikan Dana Syariah ini bersama tim-timnya. Dan memang karena kita itu bisnis prosesnya adalah syariah, jadi kita juga ada Muhammad Yusuf Helmi sebagai Dewan Pengawas Syariah. Jadi semua proses bisnis kita itu sangat aman karena kita berdasarkan syariah. Jadi semua skema bisnisnya itu diaudit oleh Dewan Pengawas Syariah gitu ya. Nah, mungkin bisa next. Nah, untuk pencapaian kami itu dari tahun 2018 hingga 2021 ini, tadi betul seperti yang Mas bilang, bahwa kita penyalurannya sudah di 1,81 triliun. Betul, dengan investor yang aktif kita di sini sudah 79.704 pendana aktif, di mana tingkat keberhasilan kami alhamdulillahnya sudah di 99,985%. Oke, berarti itu di salah satunya ini ada proyeknya Pak Fitur tadi ya? Iya, di Harmon Group saat ini sudah ada beberapa proyek yang diajukan yang mungkin Pak Fitur juga telah ceritakan juga. Iya. Seperti itu. Mungkin karena dan ini adalah peta persebaran dari investor di Dana Syariah. Itu kita terbuka tidak hanya untuk Jabodetabek dan Bandung saja, kita terbuka untuk dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau semisal dari audiensnya Proptech nih ingin join menjadi investornya Proptech, itu bisa join di investornya Dana Syariah, itu bisa juga langsung di daftar di Dana Syariah seperti itu.
Nah, mungkin ini sedikit apresiasi dan sertifikasi dari Dana Syariah. Alhamdulillahnya kita telah mendapatkan penghargaan dari World Islamic Fintech Award tahun 2020, dan sudah aku jelaskan juga karena kita fintech ya, jadi kita juga sangat aman karena kita sudah mendapatkan sertifikasi dari ISO dan Otoritas Jasa Keuangan. Berarti udah OJK dan ISO ya? Betul. Nah, untuk media sosialisasi kami mungkin dari audiens sudah pernah melihat ya, kita juga bekerjasama dengan beberapa stasiun televisi ternama, itu ada TV One, TVMU, TVRI, Antara News, dan lain sebagainya. Kita alhamdulillahnya ingin banyak nih masyarakat yang tahu tentang Dana Syariah, otomatis kita bekerjasama juga dengan stasiun televisi juga, seperti itu. Nah, mungkin kalau developer ada yang bergabung dalam asosiasi properti, itu juga Dana Syariah sudah berkolaborasi bersama dengan komunitas dan beberapa asosiasi properti yang memang sudah MOU dengan kami, seperti itu. Nah, ini juga sangat penting banget nih teman-teman, karena kan banyak banget akun Dana Syariah yang istilahnya bodong, betul. Nah, ini kita cuma ada di 4 platform media ini, yaitu kita ada di Instagram, Facebook, YouTube, dan LinkedIn. Jadi teman-teman kalau mau mengulik tentang informasi Dana Syariah sedetail mungkin itu bisa mengunjungi website kami, seperti itu. Nah, ini kalau di fintech, karena Dana Syariah itu fintech, jadi kita terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kita ada penerima dana atau borrower, dan yang kedua itu kita ada pendana. Nah, penerima dananya itu developer. Developernya itu kita ada yang di perorangan, bisa mengajukan secara perorangan, juga ada yang per PT. Nah, kemudian untuk yang pendananya itu juga bisa untuk retail. Jadi teman-teman yang mau jadi investor itu bisa gabung nih, semisal Mas. Jadi kita, saya bisa nih invest di Dana Syariah. Kalau misalkan Mas Kresa jadi superlender juga bisa banget. Mungkin saya bisa invest ke proyek Mafita tadi ya? Pas ya, karena kan kita memang di sini bisa milih ya proyeknya dengan imbal hasil dan misalnya Iya. Biasa sih. Saya kalau misalnya saya invest biasanya dapatnya berapa sih? Nah, kalau di kita itu ratio cukup kompetitif yang di 15-20%, jadi banyak banget investor yang tergiur dengan investasi. Jadi apa namanya dengan 20% itu ya Mbak ya? Jadi misalnya saya masukin misalnya 10 juta gitu ya. Berarti nanti di akhir periode saya mendapat 20% dari 10 juta itu ya. Nah, nanti sebulannya itu bisa dapat 2%, Mas. Jadi bisa jadi si 20% tadi bisa dicicil bulanan gitu ya Mbak ya? Mendapat 2% per bulannya, seperti itu. Tergantung dengan proyek yang Mas danai. Nanti kita juga memilih juga nih. Iya. Ya mungkin lanjut aja langsung. Nah, mungkin ini tampilan dari proyek yang Mas Kresa bisa danai nih. Ini ada di Bogor, kemudian di Pecatu, di Cipanas, dan itu lain sebagainya itu bisa didanai sesuai dengan margin, kemudian tenor yang ingin Mas danai. Jadi bisa langsung didanai via aplikasi atau via website-nya gitu ya Mbak ya? Jadi teman-teman semua langsung aja kunjungin ke www.danasyariah.id. Misal ingin menjadi investornya bisa langsung nih milih-milih proyeknya seperti itu. Nah, masuk ke proyeknya developer nih yang ditunggu-tunggu itu yang pertama di Dana Syariah kita punya produk yang namanya Dana Rumah. Jadi kalau misalkan di lembaga keuangan biasanya itu nyebutnya sebagai KPR, itu kita ada yang namanya Dana Rumah. Nah, dana rumah itu sama seperti kepemilikan KPR konsumen pada umumnya. Memang kalau di kita itu menggunakan skema akad syariah. Kemudian kalau di lembaga keuangan lain biasanya nggak ada DP ya, harus ada DP, tapi di kita itu bisa di DP 0%. Seperti itu. Kalau untuk lembaga keuangan lain hanya profesi tertentu aja yang bisa masuk KPR, tapi kita optimis banget bisa terbuka untuk wira swasta dan karyawan seperti itu. Nah, mungkin simulasi angsuran dana rumahnya seperti ini. Kalau misal Mas Kresna ingin mengajukan KPR, itu bisa juga di kita.
Dan itu kan udah banyak banget ya. Harmony Land Group tadi bisa juga memilih rumah tuh, dan KPR Jadi beli rumah di Harmony Land Group, terus KPR di kita KPR dan bisa syariah juga. gitu ya. Betul. Nah mungkin ini aku langsung aja simulasi angsuran dana rumah, dan teman-teman bisa juga akses di Bitly simulasi dana rumah. Itu langsung aja, semisal dari developernya ini bisa diperhatikan juga bahwa langsung aja nih semisal harga rumahnya itu di 500 juta. Teman-teman developer bisa langsung mengisi di 500 juta, kemudian karena tadi aku sudah bilang DP bisa 0%, bisa juga langsung diklik 0%. Nah kemudian kalau di kita maksimal tenor itu 15 tahun. Nah sehingga bisa dilihat bahwa detail angsurannya bisa di sisi samping kanannya, bahwa kita itu margin berjenjang step up, di mana 3 tahun pertama itu kita di 9,9%, kemudian di tahun berikutnya yaitu tahun keempat sampai tahun keenam itu kita di 11%, dan tahun ke-7 sampai tahun ke-15 itu kita di 12%. Nah ini akan sangat memudahkan konsumen nih dengan step up, karena kan biasanya di 3 tahun pertama itu ingin ini ya mengisi perabotan rumah dulu ya. Nah ini kita dijadiin step up ini supaya konsumen lebih mudah. Ringannya. Iya lebih ringan. Ini aku lihat juga angsuran pokoknya ini selalu lebih besar dari angsuran margin ya, Mbak? Supaya di awal tuh pokoknya konsumen sudah terbayarkan di awal, jadi dia tuh nggak, oh ternyata uang gue dihabisin di awal loh, pokoknya udah kita cicil, jadi tinggal bayar marginnya aja. Jadi misalnya seseorang pengen melunasi lebih cepat, itu pokoknya udah lebih banyak yang terbayar kan ya, Mbak, berarti ya? Jadi memang uangnya tuh dihabiskan untuk membayar pokoknya gitu. Oh iya menarik sih ya, soalnya kalau rekan-rekan praktek kan yang kita tahu kalau di lembaga keuangan lainnya itu biasanya justru kebalik ya. Iya, marginnya yang lebih besar di awal gitu. Sedangkan untuk di sini angsuran pokoknya itu lebih besar gitu ya dibandingkan angsuran marginnya. Betul, seperti itu. Mungkin bisa nilai. Nah, mungkin syarat mendaftarnya seperti ini bagi konsumennya. Jadi yang pertama harus warga negara Indonesia dengan usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada waktu akhir pelunasan. Rumah yang akan dibeli berada di wilayah Jabodetabek dan Bandung, tapi tidak tertutup untuk wilayah lain yang selain aku sebutkan tadi, dan terbuka untuk wira swasta dan karyawan. Dan memang nilai pembiayaan maksimal untuk saat ini di 2 miliar seperti itu. Nah, kita juga ada solusi kepemilikan rumah grup atau karyawan. Jadi semisal ada developer yang kerjasama dengan instansi nih, yang memang ingin pengadaan rumah grup secara karyawannya atau kolektif, itu bisa juga nih pengajuannya di kami. Karena ya betul, kita karena kan memiliki 2 keunggulan ya. Yang pertama karena PKS massal lebih mudah, kemudian kita juga akan terbantu melalui koperasi yang ada dalam instansi tersebut, karena kan memang akan terbantu juga dari proses pendaftaran dan juga penagihan di konsumennya, karena bisa langsung potong gaji seperti itu. Oh ini menarik nih Mbak, jadi ini kalau untuk solusi kepemilikan rumah grup ini berarti jadi developer ini kerjasama dengan instansi ya? Iya betul. Oh jadi nanti instansinya kerjasama juga dengan dana syariah gitu ya? Betul. Jadi kalau misalkan instansi kan banyak banget nih karyawannya. Iya, karyawan-karyawannya. Nah bisa langsung tuh mendaftarkan diri kepada dana syariah. Nah, jadi developer bisa langsung ini ya, bisa langsung 20 rumah, 30 rumah gitu ya? Bisa langsung PKS massal juga di kami, jadi lebih mudah developernya untuk. Iya. Nah ini ada pertanyaan nih. Nah untuk pertanyaan sebelumnya nih ada Mas Fadil, mungkin nanti kita bisa lanjutkan di grup ya. Mungkin nanti habisnya akan ada WhatsApp grup ya. Mungkin nanti Mas Fadil bisa langsung tanya lagi gitu ya dengan Pak Victor. Nah untuk ini ada dari Pak Arif ya. Untuk dana syariah ini apa ada biaya denda dan sita nih Mbak? Oh kalau kita itu untuk konsumen ya. Sebenarnya kalau misalkan si konsumennya itu tidak bisa bayar, kita yang namanya ada kekeluargaan dulu secara keluarga. Memang kita sistemnya itu jual bersama, jadi memang tidak ada sita istilahnya. Iya, jadi mungkin berarti kalau di dana syariah nanti mungkin ada jual bersamanya ya, Mbak ya. Siap. Ya, tapi untuk denda sendiri itu ada Mbak? Nggak ada? Oh, denda kita nggak ada, Mas.
Asik banget ya kalau tanpa denda tanpa fasilitas ini luar biasa. Boleh ya, dilanjut ya? Mungkin oke, udah langsung. Nah, kemudian kita ada produk yang namanya dana konstruksi. Memang kalau developer nih suka untuk peruntukannya untuk membangun rumah secara ready stock ataupun in-date, itu bisa memesan atau pengajuan di dana konstruksi. Atau semisal developernya butuh jualan untuk rumah contoh, itu bisa juga nih untuk pengajuan di dana konstruksi ini. Oke, jadi mungkin ini dana konstruksi yang tadi ada pertanyaan yang terkait barangkali nih di tengah jalan itu proyeknya sempat tadi butuh suntikan, berarti mungkin bisa yang dana konstruksi ya. Dan memang perlu diperhatikan juga untuk persyaratannya. Tadi ada yang bertanya, mungkin ini bisa aku lampirkan bahwa developernya itu tergabung bisa warga negara Indonesia, kemudian pengembang propertinya bisa diajukan secara perorangan ataupun per PT, dengan objek properti sudah ada pembelinya atau minimal sudah booking. Sama untuk pengajuannya maksimal itu kita di 2 miliar, dan memang diutamakan jika sudah bergabung dengan asosiasi pengembang properti gitu. Jadi tadi ada pertanyaan yang mungkin dia sempat tadi ada dari Pak siapa, aku tuh juga lupa. Jadi mungkin dia udah ada pembelinya udah di tangan nih Mbak, gitu ya. Pembelinya udah di tangan, terus mungkin mau mengajukan pembiayaan untuk proyeknya, begitu bisa ya Mbak ya? Bisa. Minimal tadi sudah booking ya, dan sudah di tangan. Memang nanti kita akan survei lagi nih terkait developernya juga sama pembelinya. Ya baik, jadi mungkin bisa langsung tuh tadi Pak, bisa langsung nanti mungkin menghubungi Dana Syariah gitu ya, atau nanti mungkin bisa langsung menghubungi Mbak Kansa, bisa ya Mbak ya? Bisa, atau mungkin nanti melalui admin Proptech Nexia ya. Oh iya, ya, di lewat grup itu bisa kita diskusikan kembali ya. Siap. Nomornya akan aku berikan. Nah, untuk 2 produk terakhir itu ada di dana infrastruktur dan dana kafling. Memang kalau dana infrastruktur namanya saja sudah infrastruktur ya, berarti tahu bahwa peruntukannya infrastruktur itu adalah untuk pembangunan fasum, kemudian bisa juga untuk penyelesaian legalitas. Semisal developernya ingin PKS ke bank, tetapi belum ada legalitas ataupun belum ada fasumnya belum kelar nih, atau pematangan lahan belum ada nih. Nah, maka developer bisa aja langsung mengajukannya di dana infrastruktur ini. Nah, untuk selanjutnya kita ada yang namanya dana kafling. Jadi semisal ada kebutuhan operasional terkait marketing dan lain sebagainya, itu developer bisa mengajukan di dana kafling. Mungkin seperti itu sih untuk dana syariahnya sendiri. Jadi developer bisa langsung ngajuin kalau memang niat banget nih jadi developer. Kita memang juga punya semangat untuk membantu developer yang banyak ini untuk terbantu dengan kita melalui pendanaan dari dana syariah. Mungkin seperti itu sih Mas Gresman. Siap, baik. Ini luar biasa ya. Terima kasih banyak nih Mbak Kansa atas waktunya dari Dana Syariah.id. Mungkin nggak kerasa ya, kita udah masuk ke penghujung acara gitu ya. Ini kita sudah masuk ke udah nggak terasa ya, udah ada 2 jam lebih kita membersamai teman-teman rekan Proptech semua. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Mungkin kita akan tutup bareng dengan sesi closing dengan sesi foto bersama ya. Monggo mungkin ini juga bisa jadi momen terakhir ya untuk yang mau follow gitu ya, follow Proptech Nesia, terus mungkin screenshot gitu ya, terus nanti sampaikan caption terbaiknya supaya nanti bisa mendapatkan door prize nih dari Proptech Nesia. Boleh langsung aja kita Bapak Ibu, teman-teman untuk buka camnya sebentar, kita sesi foto bersama. Baik, langsung Bapak Ibu yang belum. Ini ini saya baru bisa melihat rekan-rekan semua nih ya. Dari tadi pada tutup cam, saya jadi jadi pada nanti mungkin kita akan sharing-sharing lagi ya di next session dengan Pak Victor dengan rekan-rekannya di nih kalau dari awal open kamera sebenarnya lebih asik ya Mbak ya, Mbak Kansa juga nih. Tapi nggak apa, kita foto dulu ya, foto bersama. Monggo dibuka, boleh dibuka. Oke. Ya, 1, 2, 3. 1,
1, 2, 3. Oh, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak rekan Protek semua atas waktunya. Kita cukupkan dulu nih sesi Protek belum ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @protek_yes. Akan langsung dibuatkan grup. Barangkali dari rekan Protek yang ingin menanyakan lebih jauh terkait pembiayaan, terkait mungkin bisnis properti langsung dengan ahlinya gitu ya. Nah itu mungkin nanti bisa langsung join juga tuh grupnya setelah ini. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.